Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya hari ini. Perkenalkan, saya Bella yang akan menemani jalannya acara malam hari ini. Senang banget kita bisa berkumpul dan bertemu walaupun secara online ya guys, di acara Design Meets Tech, Shaping Tomorrow's Digital Careers. Sebelum kita mulai, mari kita buka acara ini dalam doa. Doa akan saya pimpin secara Kristiani, dan teman-teman yang beragama lain dipersilakan untuk menyesuaikan. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kami sudah bisa berkumpul ya Tuhan bersama-sama, walaupun secara online. Sebentar lagi kami akan memulai ya Tuhan acara kami. Tuhan tolong sertai dari awal sampai akhir, biar kami bisa mendapatkan insight yang baru Tuhan, mendapatkan wawasan yang baru. Tuhan juga tolong berkati untuk para pembicara kami pada hari ini. Biarlah melalui acara hari ini kami bisa mendapatkan pembelajaran yang berharga ya Tuhan untuk mempersiapkan kami ke depannya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum kita masuk ke acara utama, kita boleh dokumentasi dulu ya teman-teman. Untuk teman-teman boleh dibantu untuk on cam. Boleh ya teman-teman dibantu buat on cam semuanya yang bisa on cam. Oke, masih banyak nih yang belum on cam. Ayo guys, on cam dulu guys. Yang bisa on cam boleh tolong on cam ya guys. Oke, nah untuk tim dokumentasi dipersilakan. Kita akan foto 3 kali ya guys. Nanti aku bantu hitung. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi utama pada acara hari ini. Kalau kita lihat sekarang nih teman-teman, dunia digital itu sudah berubah banget ya. Aplikasi yang kita pakai setiap hari nih, misalnya dari Instagram, TikTok, sampai ke e-commerce, itu sebenarnya bukan cuma soal teknologi doang loh, tapi juga soal desain. Nah, disitulah menariknya, desain dan teknologi nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Karena percuma kalau teknologinya canggih tapi sulit digunakan. Dan sebaliknya juga, desainnya menarik tapi tidak bisa berjalan dengan baik, juga akan sia-sia. Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas hal tersebut dari dua perspektif yang berbeda, namun saling melengkapi. Bersama kita telah hadir Ibu Kalandra Alensia Haryani, Kepala Program Studi Sistem Informasi, dan Bapak Brian Alvin Hananto, Kepala Program Studi Desain Komunikasi Visual. Oke, kita langsung mulai aja ya guys, biar gak penasaran. Nah, saya mau mulai dari pertanyaan yang mungkin juga sering dipikirkan oleh banyak orang ketika melihat dunia digital saat ini. Menurut Bapak dan Ibu, di era digital saat ini, mana yang lebih krusial sih, desain atau teknologi? Nah, pertanyaan bagus nih Pak Brian. Mungkin Pak Brian bisa jawab dulu. Gimana nih Pak? Dua-duanya sih kalau Eh, menurut saya ya. Pasti desain dan teknologi itu bukan karena tema ini doang ya. Tapi karena kalau misalnya kita punya teknologi tapi desainnya jelek, kayak juga nggak mau pakai. Gitu sih. Jadi dua-duanya krusial menurut saya. Gimana Pak Brian?
Saya setuju ya, Bu. Ya, ntar kalau saya bilang desainnya, bukannya tersinggung. Kalau saya bilang teknologi, nanti teman-teman yang tersinggung gitu ya. Jadi saya setuju. Dua-duanya, Bu. Gitu ya, Pak. Oke, itu Bel. Iya. Iya, aku juga setuju sih, kayak dua-duanya menurut aku sama-sama penting nih. Nah, mungkin em, kalau kita lihat lebih dalam dari sisi desain terlebih dahulu nih, mungkin aku mau tanya ke Pak Brian dulu. Kalau dari sudut pandang desain, bagaimana sih peran visual dan user experience mempengaruhi keberhasilan sebuah aplikasi? Oke, thank you pertanyaannya. Maaf ya, ini saya masih suasana belum serius, soalnya saya mulainya dari rumah. Jadi habis nyantai, bercanda gitu ya. Terus tiba-tiba ikut suruh online webinar tuh langsung otaknya belum jalan gitu ya. Belum sync gitu ya. Jadi masih ini ketawa-ketawa. Mungkin sebelum saya jawab, saya mau nyapa sedikit gitu ya. Thank you semuanya yang udah datang untuk acara kami dari program studi DKV dan juga sistem informasi. Uh, ya, malam Sabtu gitu kan, biasa pada istirahat nyantai-nyantai. Jadi saya bawa santai aja ya, nggak usah terlalu uh, teoritis atau gimana-gimana gitu ya. Karena kalau terlalu berat, ya nanti jadi berat gitu ya. Oke, untuk menjawab gitu ya, tadi pertanyaannya kan, peran visual atau user experience itu yang mempengaruhi sebuah aplikasi kayak gimana sih? Nah, tadi kan saya udah dapat bocoran pertanyaan, jadi sebetulnya tadi saya udah curang gitu ya. Saya udah googling-googling jawaban dulu gitu ya, tapi nggak pakai ChatGPT gitu. Jadi mungkin saya mau share screen sedikit deh untuk memberikan jawaban gitu ya. Coba ya, saya share ya. Hmm, Nah, layar saya kelihatan nggak ya? Oh, kelihatan lumayan. Nah, jadi ini eh, salah satu contoh klasik gitu ya. Contoh klasik yang selalu digunakan untuk mengilustrasikan desain dan juga user experience. Eh, Menurut saya klasik kan dulu saya pakai pas eh, ngajar awal-awal banget gitu ya. Nah, mungkin di sini saya visual itu dalam artian desain gitu ya, perencanaan gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat nih di sini memang contohnya bukan aplikasi gitu ya, atau mungkin contohnya bukan desain grafis atau ya eh, produk dari sistem informasi gitu ya. Tapi sebuah pedestrian atau sebuah jalan gitu ya dalam sebuah taman gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, saya kalau nunjukin gini kursor kelihatan ya? Kelihatan ya? Ya, pokoknya bayangkan gitu ya, saya lagi menunjuk eh, yang dilaluin sama orang ini gitu ya. Jadi ini ada orang, dia melangkah eh, tidak di jalannya gitu ya, karena jalannya tuh lekuk-lekuk gitu ya, bagus gitu ya, mungkin dihitung apa segala macam. Tapi orangnya mikir, ngapain ya jalan kayak gitu ya, potong aja jalannya gitu. Dan ternyata bukan orang ini doang yang memotong jalan gitu ya. Kenapa? Karena kalau dari foto atau gambar ini kita lihat jalannya itu udah coklat gitu ya, rumputnya itu udah pada mati, udah diinjek-injek orang semua gitu. Jadi intinya banyak orang melangkah melewati jalan itu atau membuat jalan setapak itu gitu, bukan jalanan yang sudah didesain atau dirancang itu sendiri gitu ya. Jadi eh, di sini itu mengilustrasikan sedikit banyak gitu ya. Desain tanpa memahami pengguna gitu ya, tanpa memahami user experience atau user gitu ya, bagaimana mereka berinteraksi atau beraksi itu yang nggak guna juga gitu ya. Jadi mungkin kalau tadi ya dari sudut pandang desain itu ya, eh, user experience itu pasti hal yang krusial gitu ya. Kita memahami pengguna kita itu seperti apa, baru kita membuat sebuah desain. Nah, desain itu kemudian kita terjemahkan kalau di DKV gitu ya, secara visual dengan baik, supaya aplikasi itu bisa berguna gitu. Karena tadi, kalau kita tahu, oh ini ada aplikasi nih gitu ya, kita nggak tahu user kita siapa gitu, kita nggak tahu bagaimana mereka behave dan segala macam. Akhirnya kita mau mendesain bingung juga gitu. Tapi di kebalikannya juga gitu ya, desain itu bisa digunakan untuk menginstruksikan, mengajar gitu. Jadi yang tadinya user itu clueless dengan visual yang bisa menuntun gitu ya, dengan prinsip-prinsipnya juga, user itu bisa memahami dan menggunakan sebuah aplikasi yang mungkin tadinya kompleks gitu ya. Jadi ya begitulah kurang lebih relasinya gitu ya. Berbicara mengenai desain dan juga pengguna-pengguna itu sendiri sebetulnya. Nah, itu jawabannya ya. Panjang ya. Langsung serius. Wih, terima kasih Pak jawabannya. Wah, menarik ya guys. Ternyata sangat mempengaruhi keberhasilan sebuah aplikasi itu sendiri, kayak visual. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih Pak kesalahan paling umum yang sering terjadi ketika teknologi dikembangkan tanpa kita pertimbangkan nih dari sisi desainnya? Oke. Eh, Sebenarnya ini mungkin lebih cocok pertanyaan Bu Kalanda ya. Eh, yang memang lebih ahli teknologi dibanding saya gitu ya. Eh,
Mungkin ini sih banyak sebetulnya benda-benda gitu ya. Kalau mungkin saya agak curang gitu ya. Saya agak mencoba merubah, menggeser pertanyaan, bukan ngomongin desainnya, tapi memahami tentang pengguna gitu ya. Karena mungkin di sini desain yang berusaha menjembatani teknologi ini dengan penggunanya juga gitu. Kalau dalam dalam DKV gitu ya. Jadi kalau kita berbicara teknologi, sebetulnya banyak sekali ya teknologi-teknologi itu yang sudah berkembang. eh, Bahkan kadang bercandanya itu kan melampaui waktu gitu ya, beyond its time gitu. Jadi ketika sebuah teknologi itu mungkin terlalu canggih gitu ya, tapi users tuh nggak bisa menggunakan gitu ya. Jadi akhirnya itu sia-sia gitu. Nah, kadang itu kan mencoba menerjemahkan hal-hal tersebut supaya user bisa gunakan itu sebetulnya yang menjadi peran lah ya, peran atau PR dari desainer gitu. Jadi kadang apa namanya teknologi itu mungkin kalau dari perspektif saya gitu yang mungkin nggak paham teknologi seperti buka Anda atau teman-teman yang di sini yang mungkin dari program studi sistem informasi ataupun informatika gitu ya. Salah satu contoh yang saya suka itu adalah quotes lama dari eh, saya lupa namanya siapa gitu ya, orang orang Nintendo gitu ya. Dia cerita gitu kalau kompetitor-kompetitor mereka itu fokusnya itu adalah ke hardware, fokusnya ke hardware gitu ya, chipnya itu udah harusnya gimana, processingnya, speednya seperti apa dan segala macam gitu. Sedangkan Nintendo itu mikirnya tentang usersnya gitu, game apa sih yang mereka mainin gitu ya, game apa sih yang bakal menarik buat mereka dan segala macam. Makanya mereka klaim bahwa Nintendo tuh lebih sukses dibanding kompetitornya gitu ya. Waktu itu quote-nya atau bacanya saya lupa dapat dari mana gitu, makanya tadi saya Google nggak dapat. Tapi tadi ya, kesalahan paling umum yang terjadi ya seperti itu gitu ya, ketika kita membayangkan sebuah produk atau membayangkan sebuah inovasi, tapi kita lupa kepada untuk siapa ya sebetulnya produk atau inovasi ini itu kita hasilkan sebetulnya. Nah, jadi itu melupakan siapa user kita gitu atau pengguna-pengguna kita. Itu mungkin ya paling umum gitu ya kesalahan-kesalahannya. Oke, terima kasih Pak jawabannya. Nah, selain itu aku juga penasaran nih Pak, kan di era ini banyak banget AI itu katanya banyak bisa desain gitu. Nah, menurut Bapak nih, apakah em, AI tools yang bisa untuk desain ini menjadi sebuah ancaman atau justru sebuah peluang buat kita? Oke, kalau ancaman kayaknya nggak ada cara gini ya. Jadi jawabannya adalah peluang sebetulnya. Nggak bercanda. Tapi maksud saya, ya, saya dan mungkin beberapa teman-teman dari program studi DKV juga, eh, ya mungkin nggak semuanya gitu ya, tapi mayoritas dari kami itu memang melihat AI, ya teknologi gitu ya. Teknologi itu ya sebuah tools gitu ya, sebuah tools di mana namanya sebuah alat ya, ya adalah sebuah alat gitu ya, adalah sebuah kesempatan gitu ya. Eh, kan katanya gitu ya, kita nggak boleh apa namanya, kita nggak boleh menyalahkan pistolnya gitu ya, kita harusnya menyalahkan siapa yang menarik pelatuknya gitu ya. Jadi teknologi itu bisa menjadi sebuah ancaman atau peluang ya, baik lagi mungkin tergantung manusianya gitu. Tapi kalau dari pendapat saya pribadi, pastinya gitu ya, teknologi atau termasuk bahkan AI gitu ya, sebetulnya membuka juga kemungkinan-kemungkinan yang sebelumnya itu mungkin nggak ada gitu. Mungkin kalau ditarik mundur lagi sedikit, ya nggak cuma AI ya. Maksudnya kalau kita bicara sekarang komputer gitu ya, komputer buat desain gitu ya, itu kan tadinya juga sempat ada gitu ya fenomenanya gitu dulu. Beberapa tahun lalu ada kolega saya juga menjadi komputer gitu ya, ketika komputer pertama kali muncul dulu softwarenya Adobe Photoshop muncul gitu ya. Halo, kedengaran nggak ya? Oh ya, tadi muncul internet unstable soalnya, sorry. Um, Ketika pertama kali komputer muncul dengan Photoshop gitu ya, wah semua ramai-ramai gitu ya dalam konteks desain gitu. Wah, komputernya akan mematikan desain gitu ya, akan membuat profesi desain ini tergantikan dan segala macam. Tapi nyatanya ya sampai sekarang tetap masih ada desain gitu ya, dalam konteks ini desain grafis atau desain komunikasi visual gitu. Jadi malah dengan adanya desain ini, perkembangan-perkembangan itu muncul gitu ya. Nah, mungkin kalau saya mau kasih contoh sedikit lagi, nah saya kasih tunjuk lagi share screen gitu ya. Ini contohnya gitu ya. eh Ya, ini salah satu contoh poster yang terkenal dulu gitu ya, mungkin 20-an tahun lalu, atau lebih bahkan ya, dari April Grayman, seorang desainer Posmo gitu ya, salah satu favorit saya dan beberapa rekan saya juga. Jadi ini awal-awal muncul Photoshop gitu ya.
dia salah satu desainer perempuan yang kayak ya Photoshop tuh tools dipakai aja gitu ya. Jadi dia pakai banget ketika mungkin teman-teman kolega atau sepantarannya yang desainer-desainer itu anti gitu ya dengan digitalisasi dan segala macam. Kalau dia ya udah coba aja dipakai gitu. Makanya dia akhirnya bisa menghasilkan karya-karya visual yang berbeda dan unik dibandingkan eh, rekan-rekannya gitu ya saat itu. Sama juga mungkin contoh lain nggak ya cepat aja gitu ya. Nah, seperti ini gitu ya. Salah satu elemen dalam desain itu kan dan mungkin banyak dipakai juga ya di teknologi komputer itu kan elemen huruf gitu ya. Elemen huruf ini tuh dulu sebelum kita mungkin melihatnya di layar, di ponsel kita dan segala macam, munculnya pertama-tama kan ya sesudah tulisan tangan gitu ya. Akhirnya kan tulisan tangan ini kan eh, dibuat jadi huruf-huruf gitu ya. Kalau dulu mungkin kalau dari sejarah gitu ya, sejarahnya itu, oh orang mau bikin buku ditulis gitu ya, panjang lebar apa segala macam gitu. Dulu kalau Alkitab gitu ya, ditulis gitu. Nah tapi kemudian eh, tulis itu kan memakan waktu, memakan biaya. Akhirnya ya udah deh kita coba kembangkan sebuah teknologi mesin cetak gitu ya, mesin press saat itu hurufnya itu dibuat potongan-potongan ini terus semua disusun-susun akhirnya dicetak lah gitu ya. Teknologi ini membantu gitu ya, membantu manusia dan juga akhirnya membantu produksi informasi dan pengetahuan juga gitu. Tapi tools ini kemudian bisa diutilize gitu ya, diutilize lebih lanjut. Jadi ada seorang seniman yang ini saya juga cukup suka gitu ya, Alan Kitching. Dia menggunakan mesin cetak yang zaman dulu ini, terus dia bisa menggunakannya sehingga akhirnya dia bisa menghasilkan visual-visual atau komposisi-komposisi yang menarik gitu. Kalau mungkin zaman sekarang kita ngeliat ya biasa aja gitu ya, tapi saat itu ini dengan mesin cetak yang seperti ini, beliau bisa menghasilkan visual-visual yang berbeda sekali gitu. Jadi dia menggunakan elemen-elemen biasa tadi, kemudian dikembangkan gitu ya. Nah mungkin kalau si Alan Kitching ini tidak pernah atau kita nggak punya benda ini, teknologi ini, ya nggak akan ada nih Alan Kitching gitu. Justru karena ada teknologi letterpress ini, makanya ada Alan Kitching dengan karya-karyanya gitu. Jadi sama gitu ya. Sekarang saya balikin lagi sekarang. Kalau ditanya, oh AI, apakah menjadi sebuah ancaman? Ya, ancaman peluang tergantung siapa yang menggunakan, tapi atau ya tergantung siapa yang menggunakan gitu ya. Tapi kalau saya pribadi melihat ini sebagai sebuah kesempatan gitu ya, sebuah peluang di mana ini memampukan orang-orang untuk bisa berkarya dengan cara yang berbeda gitu ya. Mungkin seperti itu dari saya. Wih, oke. Terima kasih, Pak. Berarti harusnya kita nggak perlu takut ya, guys, untuk menghadapi perkembangan AI. Iya, nggak usah. Nah, mungkin untuk selanjutnya boleh diceritakan kayak Pak lebih lanjut, misalnya contoh project di mana desain itu menjadi faktor utama keberhasilan produknya. Mungkin tadi Bapak udah sempat sebut tentang Nintendo. Oh iya, nah mungkin ya kalau Nintendo saya belum Google gitu ya. Jadi nggak ada contekannya atau nggak ada media pendukungnya. Saya kasih contoh yang kontradiktif dulu ya. Saya akan kasih contoh satu desain, eh, sebuah desain visual yang bermasalah atau nggak baik, yang nggak baik gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang dari latar belakang desain atau yang pernah tahu gitu ya, ini sebuah contoh yang klasik juga sebetulnya dan cukup fenomenal gitu. Coba saya share screen lagi ya. Nah, maaf belum ke share. Oke, share. Udah kelihatan ya, ini saya lagi Google. Mungkin teman-teman kalau ya iseng-iseng deh, apalagi pakai eh, komputer gitu ya, bisa sambil buka tab segala macam. Failure pada beberapa tahun lalu, ya udah lama ya, mungkin 1-2 dekade lalu, saya nggak gitu ingat juga, nggak familiar dengan tahunnya. Nah, tapi premisnya itu seperti ini. Jadi, Amerika Serikat, kalau kita nggak ya, kalau kita teman-teman di sini kita pemilu kan gampang nih. Kita nggak inget nama, kita lihat mukanya, kita coblos aja gitu ya. Tapi kalau di US dulu nggak gitu. Dulu banget mereka nggak melakukan seperti itu. Jadi mereka dulu punya, nah ini kebanyakan. Nah, yang seperti ini, mohon maaf ya, tadi saya buka, ternyata agak lambat gitu ya. Eh, Site-nya atau ini ya. Atau ini bisa nggak ya? Waduh, jelek, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Nah, jadi premisnya begini. Yang warna kuning ini, kalau teman-teman lihat, ini adalah balotnya gitu ya. Kita harus mencoblosnya atau memilihnya itu di mana gitu. Nah, jadi desainnya saat itu tuh menggunakan 2 kolom, mereka tuh nyoblos di tengah. Jadi kalau Anda adalah pemilih voter untuk George Bush, Anda harus nyolok nomor 1.
mencoblos lubang nomor satu. Nah, kalau Anda mau mencoblos bawahnya, Al Gore, salah satu kandidat terkuatnya. Nah, kalau dari desainnya kira-kira nyoblosnya yang mana? Menurut Bella? Atau bukan Landra? Kalau ngeliat gambarnya. Maaf ya, ini gambarnya buram. Yang ketiga Jadi ya. ini George Bush yang pertama. Ya, harusnya yang ketiga. Ya kan? Harusnya yang ketiga. Tapi, karena orang-orang ngeliat ini, dia nggak, ya orang-orang saat itu gitu ya, mereka mikirnya, oh George Bush nomor satu. Berarti bawahnya Al Gore, ya udah nomor dua dong. Padahal nomor dua ini harusnya punya kandidat nomor dua yang ada di kolom satunya, yang di sini yang kepotong gitu ya. Yang di sini, Pat Buchanan. Sehingga banyak sekali voting atau suara dari Al Gore itu jatuh ke Pat Buchanan. Dan setelah announcement dari hasil rekapitulasi, merasa, loh, kok nggak mungkin Al Gore kalah sebesar itu angkanya dan segala macam gitu ya. Harusnya karena ternyata Pat Buchanan-nya angkanya besar juga gitu. Jadi banyak yang pas tahu desainnya atau refleksi kayak oh iya salah gitu. Mereka mengklaim mereka salah voting gitu. Sehingga akhirnya yang menurut ceritanya gitu ya, menurut ceritanya harusnya yang menang bisa-bisa Al Gore, tapi ternyata akhirnya menang George Bush gitu. Jadi tadi ya karena kesalahan sebuah desain ada efeknya gitu ya. Efeknya nggak banyak gitu ya. Efeknya adalah presidennya jadi George Bush gitu ya. Terus kita tahu ya 20 tahun lalu nyaris 20 tahun lagi ada perang di mana gara-gara presiden tersebut gitu ya. Jadi eh, kesalahan kecil tapi efeknya mungkin panjang gitu ya. Tapi ini baik lagi ini sebuah contoh klasik dan yang sudah diromantisir sekali gitu ya. Jadi eh, ya begitu ya, maksudnya ketika sebuah objek gitu ya didesain dengan tidak proper, kadang-kala itu fungsinya itu nggak bisa dimaksimalkan gitu, tidak bisa dimaksimalkan, tidak bisa digunakan dengan baik, akhirnya bisa menimbulkan kesalahan-kesalahan yang tidak seharusnya dilakukan gitu. Ini mungkin contoh sederhana gitu ya, sederhana dalam petik cuma pemilu gitu. Tapi kalau kita bicara hal-hal lain gitu ya, seperti penggunaan aplikasi gitu ya, eh, ya banyak fitur yang mungkin jadi nggak terekspos gitu ya. Fitur utama susah digunakan, jadi orang-orang tidak mau menggunakan gitu ya. Fitur-fitur yang unik yang membedakan aplikasi tersebut dibandingkan aplikasi-aplikasi sebanding jadi nggak terekspos dan segala macam. Jadi ya mungkin balik lagi ke tadi jawaban saya yang di awal, memahami user kita, kemudian kita perlu mendesainnya dengan baik supaya hasilnya bisa baik juga gitu. Jadi itu mungkin eh, tidak menjawab tapi semoga menjawab gitu ya karena nah ini contoh yang chaos nih gitu ya. Desain yang chaos menghasilkan result yang chaos gitu begitu Bella. Wah, keren banget sih, Pak. Aku baru tahu ternyata ada salah desain gitu bisa berdampak fatal banget ya ternyata. Apa Nah, oke, mungkin tadi kita udah melihat dari sisi desain ya, teman-teman. Sekarang kita coba lihat dari sisi teknologinya. Nah, aku ingin bertanya kepada Ibu Kalandra. Kalau dari Ibu nih, dari sisi teknologi, bagaimana sih sistem yang baik bisa mendukung pengalaman pengguna? Oke, akhirnya gantian aku ya nih. Mungkin aku sapa dulu ya. Tadi Pak Brian kan udah nyapa nih. Halo semuanya. Thank you nih udah datang di malam-malam terus mau dengerin seminar ya. Kayaknya bukan seminar tuh ya. Kita talk show nih. Semoga talk show ini bisa dapetin banyak insight lah ya buat kalian. Jadi kalian bisa dapetin apa nih di sistem informasi, apa nih di DKV gitu ya. Oke, jadi tadi pertanyaannya, sorry, bisa ulang nih. Bella lupa nih. Oke, aman aja, Miss. Jadi, Mm-mm. pertanyaan adalah bagaimana sistem yang baik bisa mendukung user experience atau pengalaman pengguna? Oke, mungkin karena tadi Pak Brian kayak share screen mulu, saya juga mau share screen nih, nggak mau kalah. Nah, kita share screen dulu. Kelihatan nggak share screen saya? Kelihatan, I- Miss. Oke, jadi sebelum kita ngomongin sistem nih ya, takutnya nih teman-teman di sini nggak tahu sistem itu apa. Kalau desain kan tadi udah kelihatan ya desain itu apa. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin sistem informasi itu ya adalah gini ya, semua apps-apps kalian yang kalian pakai, mau TikTok, Instagram, Facebook, semuanya nih yang pasti kalian, saya yakin kalian pakai ini semua, ini adalah sistem ya guys. Jadi kalau kita ngomongin sistem ya ini sistem gitu. Aplikasi, website yang kalian pakai gunain sehari-hari itu sistem gitu. Nah, jadi kalau kita ngomongin nih eh, gimana sih sistem itu, sorry tadi ulang lagi Bella. Bagaimana sistem yang baik bisa mendukung pengalaman pengguna?
Nah, ya, sistem yang baik gimana bisa mendukung pengalaman pengguna. Balik lagi kayak gini ya. Tadi kan lihat itu sistem-sistem yang ada, itu kan sistem-sistem itu bisa mendukung pengalaman pengguna ya, gampang dipakai. Akhirnya itu jadi top trending apps yang pasti kalian pakai sehari-hari. Jadi kalau kita ngomongin gimana caranya sistem yang baik bisa mendukung, ya sistem yang hebat itu bukannya teknologinya tuh harus canggih, fitur-fiturnya banyak di dalam satu apps, di satu sistem. Nah, bukan itu ya, tapi gimana caranya teknologi itu bisa menggait user untuk mau pakai dia dan addicted pakai sistem itu. Dimana berarti harus gampang dipakai, terus sesuai kebutuhan dan nyaman ya buat dipakai gitu sih. Oke, terima kasih Bu untuk jawabannya. Nah, iya sih Bu, kayak aku kayak sering lihat nih akhir-akhir ini banyak sistem yang canggih tapi kayaknya kurang nyaman atau enggak akhirnya Mhm, banyak user yang akhirnya meninggalkan sistem tersebut. Nah, benar. menurut Ibu di mana sih biasanya letak kesalahannya? Oke, jadi yang tadi ya, kadang-kadang nih kalau kita ngomongin sistem nih, kadang-kadang kita nih developer kan yang buat sistem itu kan developer ya atau apps. Developer itu nggak benar-benar menggali ke people-nya atau ke usernya. Usernya itu targetnya siapa sih? Misalnya targetnya seumuran Bella nih semuanya, atau seumuran yang partisipan di sini semuanya, atau Bapak Ibu. Nah, kita harus tahu dong targetnya siapa. Nah, kadang-kadang sistem itu kejelekannya cuma pengen canggih doang. Jadi, pakailah algoritma yang susah-susah. Terus, saking susahnya, lemot. Nah, kalau lemot mah udah pasti langsung ditinggalin kan. Jadi kadang-kadang tuh kesalahannya ya developer itu cuma fokus ke teknologi harus canggih, algoritmanya harus banyak, fiturnya banyak, tapi pamer kecanggihan lah kita bilang. Kita pamer kecanggihan, tapi kita lupa kalau misalnya yang gunain itu manusia dan targetnya siapa gitu. Oke, terima kasih Bu. Nah, aku juga penasaran nih Bu. Kan teknologi juga lekat banget nih sama perkembangan AI. Nah, menurut Ibu gimana sih perkembangan AI saat ini bisa mempengaruhi kebutuhan skill di bidang teknologi? Oke, mungkin sebelum kita ke AI, kita ngomongin ke Google kali ya dulu ya. Eh, Kamu kira-kira umur berapa tuh Bel waktu pertama kali pakai Google gitu? Waduh, kayak mah dari pas Googling gitu. kecil banget juga kayaknya udah ada sih. Oke. Jadi dulu-dulu sebelum ada Google, buat nge-googlingin pertanyaan-pertanyaan gitu, orang-orang juga ketakutan nih, kayaknya Google ini bisa merubah dunia, menghilangkan segala macam apa namanya pekerjaan-pekerjaan. Nah, sekarang ini zamannya AI nih. Jadi AI nih yang kesannya akan menggantikan atau mempengaruhi segala macam gitulah ya. Nah, tapi menurutku justru gara-gara AI buat kita, terutama user, bergerak jauh lebih cepat gitu. Sekarang kita dimudahkan ya mau tanya, dulu kita googling kayak mana nih website yang bener ya, yang bisa kita percaya untuk ini jawabannya. Sekarang sekali kita Google aja dia kasih summary kan, AI juga ya summary jawaban-jawabannya. Nah, jadi gara-gara AI itu justru buat dunia bergerak jauh lebih cepat. Dulu orang cukup belajar coding doang, sekarang nggak cukup belajar coding doang. Tapi gimana caranya kita untuk bisa tahu cara berpikir kritis, mahamin data, validasi AI. Jadi nggak boleh percaya aja, justru koreksi nih AI-nya itu ada salah di mana. Jadi skill era AI ini bukan nggak boleh ya kayak kalian sering lihat kan, oh toolsnya banyak banget tapi cuma tahu cara pakainya doang. Nah itu nggak boleh karena AI itu nggak gantiin orang berpikir, justru AI itu membuat kemampuan manusia nih kalau berpikir tuh jauh lebih mahal gitu sih. Oke, berarti justru dengan adanya AI, kita dilatih berbagai skill lain dalam misalnya critical thinking, creative thinking Mm-mm, juga ya. Berarti bener. selain itu mungkin skill teknis apa aja sih Bu yang paling penting dipersiapkan oleh siswa untuk masuk ke dunia digital career? Oke, jadi kalau kita ngomongin digital career kan sekarang ya apa aja sih Bella menurut kamu kalau digital career gitu? Kalau kamu pikir apa aja ya Pak Brian digital career gitu Pak? Selebgram, Bu. Selebgram gitu ya benar benar.
Terus apalagi selain selebgram? Hmm, sekarang ada AI prompter ya, itu juga ya. Terus sekarang kalau desain-desain sekarang nggak mau keluar orangnya, sekarang kan ada yang virtual tuh, Oh, virtual VTuber. VTuber ya, kayak gitu-gitu kan ya, itu kan digital karir ya. Nah jadi kalau misalnya untuk skill apa yang menurut saya penting sih ada tiga ya. Yang pertama itu logika berpikir tadi. Kalau misalnya kita cuma males ya, jadi eh gimana ya, AI aja di training ya, di training mulu banyak data, tapi kita sendiri nggak di training, kita nggak lengkapin fundamental kita, nah kita pasti kalah gitu. Jadi ya berpikir kritis yang pertama, digital literacy ya, jangan mau cuma segini doang nih cukup. Jadi tahu semua segala segala macam tools, platform, teknologi yang kita pakai lagi ada gitu, justru kayak haus gitu ya. Kayak kita pengen tahu FOMO lah ya. FOMO-nya bukan FOMO untuk tahu gosip aja, atau FOMO untuk pengen tahu sesuatu berita-berita doang, tapi justru FOMO dengan teknologi apa nih yang lagi ada nih, itu harus setiap hari harus digali. Sama yang ketiga, eh, curiosity, di mana kita pengen buat solusi. Jadi udah ada AI begini yang bantuin, kayak misalnya udah ada nih AI buat bantuin bikin A, ya pakailah AI itu buat equip diri lu supaya lebih oke, lebih jago lagi gitu. Gitu sih kalau dari aku. Berarti selain, oh ya Bu, kalau selain critical thinking, digital literacy, sama curiosity yang tadi Ibu udah sebutkan, kira-kira menurut Ibu pemahaman bisnis dan problem solving itu juga penting nggak ya? Dan seberapa penting sih dalam membangun sebuah sistem? Oh iya benar. Itu sangat penting tadi ya, kalau relate lagi ke pertanyaan pertama tuh, sistem canggih-canggih tapi kalau nggak tahu usernya percuma. Nah ini juga menurutku apa ya, kelebihan kalau kita bisa belajar sistem formasi. Kenapa? Karena kalau sistem formasi itu belajarnya bisnis. Jadi bukan cuma teknologi doang, tahu teknologi, tahu coding, tapi tahu juga bisnisnya. Nah, di mana kalau kita soal ngomongin teknologi, ya tadi ya, kalau kita ngomongin user, user itu siapa sih? Bos atau yang pemilik usaha itu siapa sih? Pasti kan segala macam bisa sustain kalau menghasilkan keuntungan atau menghasilkan cuan, menghasilkan duit ya. Berarti kan itu bisnis dong. Sistem bisa dipakai dan bisa berjalan terus, ya bisnis. Startup banyak yang gagal ya, tapi ya startup yang bisa bertahan ya startup yang menghasilkan keuntungan. Makanya kita harus paham bisnisnya. Dimana kalau kita tahu paham bisnis, pasti sustain semua tuh, gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak untuk jawabannya. Nah, tadi kita kan sudah melihat nih guys, dari masing-masing perspektif, both desain dan teknologi secara terpisah. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, bagaimana keduanya bisa bekerja sama. Nah, kalau kita lihat sekarang nih guys, banyak sekali produk digital yang mulai muncul kan ya. Tapi biasanya yang benar-benar sukses itu adalah produk yang desain dan teknologinya sama-sama kuat. Nah, menurut Bapak Ibu, kenapa sih dua hal ini sekarang nggak bisa dipisahkan? Dan mengapa kolaborasi antara desain dan teknologi ini menjadi sangat penting? Siapa dulu nih Pak? Kak Brian lah ya, dari tadi saya udah jawab nih. Aduh, nanti saya nambahin. Ya, gawat nih, saya baru lihat lagi pertanyaan-pertanyaannya sekarang. Oke. Mungkin tadi kepikiran dua hal ya. Kalau kita bicara mengenai kolaborasi, desain, teknologi itu pentingnya kenapa gitu ya. Terus tadi kan penjelasan buka Anda juga, saya jadi keinget gitu ya. Saya keinget pertama kali saya belajar bikin website. Saya belajar bikin website loh dulu, belajar sendiri, tapi gagal gitu ya. Waktu SMA, saya coba bikin website pakai HTML CSS, yang pakai Notepad itu loh, Bu. Ngetik-ngetik apa segala macam gitu ya. Ya jadi gitu ya, HTML apa segala macam, cuman kan nggak saya upload. Terus habis itu fase selanjutnya saya belajar tuh dulu pakai Photoshop yang di slice-slice itu. Bukan, Anda familiar nggak? Pakai Photoshop didesain dulu, terus Benar. habis itu di slice-slice segala macam gitu ya. Terus ya kalau sekarang udah beda ya, udah Pak, toolsnya udah HTML, CSS, apalah segala macam, HTML5 bahkan dulu 10 tahunan lalu saya lihat kalau nggak Stigma salah. sekarang gitu ya. Mm. Nah, terus di saat-saat itu tuh saya masih ingat gitu ya, masih ada beberapa website-website itu
nggak update ya, nggak update dengan so-called teknologinya gitu. Jadi kelihatan lah itu, maksudnya website itu masih pakai eh, teknik jadul gitu ya, HTML, CSS itu tadi, sorry, Photoshop and slices, sehingga gambarnya loading berat gitu ya. Terus kalau mau ngeklik sebuah teks, ternyata teksnya ini masih gambar button gitu ya, dulu di Photoshop, di slices segala macam. Jadi nggak usable di zaman sekarang gitu ya. Kenapa? Karena kan memang tadi ya, teknologi itu kan mungkin kalau desain kita mengutilize teknologi untuk bisa membuat karya dan segala macamnya. Tapi eh, secara umum kan masyarakat atau manusianya yang menggunakan teknologi untuk hal-hal lain gitu ya. Kayak tadi, ya orang-orang biasanya udah pada pakai website untuk keperluan mereka sehari-hari untuk apalah gitu ya. Nah, kalau kita masih menggunakan teknologi-teknologi lama untuk membuat website ini, nggak works gitu ya. Oh, bahkan ada satu teknologi lagi yang lebih mati, Flash. Website pakai Flash, Bu, Oh Bu Ani. iya, Itu kalau sekarang mah udah nggak ngeplay gitu ya. Udah nggak bisa dibuka gitu ya. Maksudnya kalau benar-benar. nanti browsernya langsung mati gitu ya, ada gambar Iya apa sih, betul betul. kotak-kotak itu disilang, Not sorry supported. nggak supported ya gitu ya. Tadi ya maksudnya eh, ya di satu sisi desain sangat menggunakan teknologi untuk bisa eksplorasi, tapi ada certain point saya rasa pastinya ada teknologi-teknologi tersebut ini menjadi sebuah, mungkin bukan barrier, tapi bahkan menjadi prerequisite tertentu gitu ya, harus diperhatikan gitu. Jadi eh, ya krusial gitu ya. Ya mungkin di satu sisi di teknologi bisa memperkaya desain, tapi di sisi lain teknologi menjadi sebuah prerequisite tertentu untuk ya desain gitu ya, bahkan gitu. Jadi penting gitu ya. Kalau kita benar-benar tertutup dengan teknologi, ya selama kita nggak cari makan dari dunia tersebut ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau kita memang mau berkarir tadi ya, berkarir dalam dunia yang pasti menyentuh media, menyentuh teknologi gitu ya, walaupun nggak sistem informasi atau informatika, pasti akan krusial sih teknologi itu gitu. Benar. Kalau aku mungkin nambahinnya gini ya, Pak Brian, Bella. Kalau aku lihat tuh desain orang DKV sama orang sistem formasi itu sebenarnya punya satu benang merah, yaitu ngeliatin manusia, pentingin manusia di dalamnya. Jadi kalau kita lihat nih DKV nih, kan kalau desain nggak mungkin dong cuma pikirin bagus tuh Pak. Pasti kan tanya nih pengguna maunya apa, bingungnya di mana, akhirnya bikin logo lah yang sesuai sama pengguna mau. Nah, kalau di sistem formasi itu juga sama, atau di teknologi ya kita ngomongin. Kalau teknologi itu kita bikin tadi balik lagi sistem canggih-canggih, fiturnya salah, fiturnya nggak sesuai sama bisnis butuhnya apa, akhirnya nggak kepake. Balik lagi kita harus ngomongin manusia. Nah, kolaborasi di desain dan teknologi ini ya sangat penting karena keduanya ini sama-sama mikirin manusia, which is itu adalah pengguna dari keduanya. Gitu sih kalau dari aku. Oke, terima kasih Bu, terima kasih Pak untuk jawabannya. Nah, mungkin tadi em, kita udah belajar kenapa dua-duanya ini penting untuk berkolaborasi ya guys. Nah, sekarang dalam praktiknya nih di dunia kerja, bagaimana sih cara kerja antara desainer dan developer dalam satu project? Nah, mungkin aku boleh ya Pak kasih jawaban dulu ya, Pak Brian nanti tambahin ya. Boleh Bu, dijawab sendiri, semua juga mau. Jangan. Mungkin ini pengalaman ya, pengalaman misalnya kita kerjain project website gitu ya. Biasanya kalau kita kerjain project website, biasanya seorang mau sistem informasi atau orang tech itu pasti namanya skill of design-nya itu pasti nggak secanggih orang DKV lah ya. Nah, mereka tuh pasti tahulah warnaan yang lebih baik, typography yang lebih bagus. Walaupun kita sistem informasi juga belajar, tapi pasti DKV lebih tahu itulah ya, meaning di belakangnya. Nah, kalau dulu tuh cara kerjanya itu biasanya kalau kita bikin website, uh, dari desainer bikinin dulu nih tadi kalau Pak Brian zaman dulu kan bikin dari Photoshop ya, di slicing, dikasih dulu nih desainnya, terus abis itu kita developer kita ngebikin kan udah sesuai nih desainnya, terus kita bikin sesuai dengan itu. Nah, jadi itu bener-bener kerjanya itu estafet ya, nggak terpisah. Kalau soalnya beda kalau misalnya tiba-tiba kita seorang tech developer bikin tanpa orang desainer, akhirnya tektokannya jauh lebih lama tuh, nggak sesuai lah gini-gini. Tapi kalau kita udah kerjain sesuai sama desainer, pasti langsung oh udah bagus nih, udah oke nih gitu sih kalau aku. Gimana Pak Brian? Mikir dulu ya Pak. Setuju, Bu.
Tambahin, Pak. Aduh, jangan deh. Sudah terjawab dengan baik sama Bu Kalandra. Yes. Oke, terima kasih Bu untuk jawabannya. Nah, mungkin tadi kita udah lihat cara mereka berkolaborasi. Nah, kira-kira tantangan terbesarnya dalam kolaborasi tersebut apa ya, Bu? Pak. Apa, Pak Brian? Kayaknya tantangannya selalu tantangan-tantangan klasik sih. Tantangan manusianya ya, tantangan masalah komunikasi dan juga mungkin Hmm, ya pastinya menurut saya semua masalah sistem atau masalah desain itu bisa di-solve dengan mudah gitu ya. Tapi masalah-masalah ya tadi ya kalau kolaborasi itu biasa ya akhirnya masalah individu-individunya gitu ya. Jadi makanya memang pasti itu jadi sebuah challenge gitu karena eh, ya kalau ibaratnya nggak nyambung gitu ya nggak bisa berkomunikasi dengan baik ya kolaborasi juga jadi susah gitu ya. Jadi ujungnya mungkin intersecting areanya yang tadi Bu Kalanda sampaikan dan mungkin ya saya juga sampaikan sebelumnya ya akhirnya ke manusianya itu sendiri gitu ya. Eh, kita desainer berusaha memahami user kita, ya, usernya manusia gitu ya. Dari developer juga mencoba harus memahami usersnya, which is manusia. Nah, ketika mereka bekerja dalam satu proyek yang sama, baik developer dan juga desainer, mereka saling melihat nggak sih kalau ini sama-sama manusia gitu ya. Harus bisa dipahami juga gitu ya. Itu yang kadang pas awal-awal saya sebelum full time ngajar gitu ya, saya juga pernah mendevelop sebuah website gitu ya. Ya gitu ya baru lulus gitu ya kayak wah mikirnya desainnya mau keren-keren gitu ya. Saya nggak paham gitu ya, nggak paham eh, sekarang itu tadi ya zamannya udah pakai yang begini nih gitu. Jadi akhirnya ide-ide desain saya tuh something yang kayaknya udah nggak begitu deh caranya gitu. Terus karena mungkin masih muda, egonya enggak pokoknya gue nggak peduli, pokoknya jadi begini gitu ya. Dan segala macam. Padahal kan nggak bisa seperti itu gitu ya. Harusnya ada kolaborasi dan komunikasi yang baik gitu. Apa sih yang menjadi batasan-batasan, tapi sekaligus tadi ya, apa ya peluang-peluang untuk bisa dikembangkan lebih lanjutnya gitu. Jadi mungkin itu ya tantangan terbesarnya gitu menurut saya dalam sebuah proyek-proyek yang kolaboratif gitu ya. Yang nggak terkecuali di bagian desain dan juga teknologi ini sih, selain waktu. Oke, berarti tantangan terbesarnya sebenarnya lebih ke bagaimana kita sebagai tim desain ataupun tim teknologi bisa saling memahami dan mencapai suatu kesepakatan gitu ya, Pak. komunikasi lah, Komunikasi. gitu Mm-mm. sih. Nah, em, berhubung dengan komunikasi, bagaimana nih caranya menyamakan bahasa antara tim desain dan teknologi menurut Bapak dan Ibu? Hmm. Nah, silahkan Bu Kalandra. Ya itu sih tadi yang Pak Brian ngomong ya. Goalnya apa? Tujuannya apa? Jadi tujuannya itu bukan egois kayak tadi ya. Idealisme desain harus bagus. Satu, fiturnya harus banyak. Algoritma harus canggih bukan kayak gitu ya. Jadi bahasanya itu yang paling penting bukan bahasa di desain atau bahasa di coding, tapi goalnya manusianya, usernya, atau tujuannya mau bagusnya seperti apa, bisnisnya butuhnya apa gitu sih kalau aku bilang. Jadi sama ini ya goalnya aja, bukan idealisme masing-masing gitu. Masih Oke. mending kalau idealisme, Bu. Eh, kalau yang lebih jelek lagi, egonya lebih parah lagi ya. Aduh, Oh ribet iya, nih. Kalau bikin ngikutin desainernya, yaudah bikinnya bilang aja nggak bisa deh. Yang penting praktis oke. cepet kelar ya. Oh iya itu juga jangan sampai gitu. Selain idealisme, egonya juga nggak mau bikinin, padahal itu udah paling gampang nih dilakuin menurut dari segi desain. Tapi developernya capek lah ikutin keinginan ini ya, kira nggak dikerjain Hmm, gitu. oke. Nah, mungkin kalau dari Bapak Ibu ada contohnya nggak ya, project atau produk apa yang memang sukses karena kolaborasi desain dan teknologi? Aku Mantap. ada Silakan Bu terpikir Kalandra. satu, aku ada terpikir satu, kebetulan Pak Brian suruh kan. TikTok, siapa yang pakai TikTok di sini semua pasti pakai dong. Pakai Siapa coba, siapa yang, Pak Brian nggak pakai? Waduh. Oke, siapa yang pernah belanja TikTok Live? Coba kasih reaction TikTok Live. Aku adalah pembelanja TikTok Live nih salah satunya. Weh, semuanya banyak nih ya. juga. Semuanya banyak banget yang belanja pakai TikTok Live. Nah, menurut aku itu adalah kolaborasi antara desain dan teknologi yang cukup bagus. Dari mana? Dari ada TikTok Live,
terus mau beli barangnya pakai etalase tuh yang keranjang kuning. Ya kan, langsung ke highlight tuh keranjang kuning apa aja tuh yang mau dipilih, terus tinggal di desainnya udah ada tuh keranjang kuning, udah pasti tahu itu adalah etalase kan. Hmm. Terus dari sistemnya, dari user experience-nya tinggal klik langsung beli. Jadi tanpa kita impulsif ya, dibuat impulsif langsung beli pada saat itu juga. Jadi menurut aku itu contoh yang paling keren sih saat ini yang membuat perubahan e-commerce benar-benar kelihatan banget ya sinergi desain dan teknologinya. Gitu. Gimana Pak Brian? Ada tambahan? Karena saya nggak belanja, jadi saya setuju aja, Bu. Bapak masih belanja, nanti pasti ketagihan Pak TikTok. Yang TikTok belanja istri Live. saya soalnya. Begitu Wih, sih, Bella. oke, thank you Ibu untuk jawabannya. Ternyata contohnya ada di depan mata kita dan sering kita gunakan setiap hari ya guys. Bener. Oke. Nah, ini menarik banget sih guys, karena ternyata apa yang kita bahas hari ini itu juga sudah mulai diadaptasi di dunia pendidikan. Sekarang di UPH juga sudah mulai ada pendekatan pembelajaran yang menggabungkan kedua bidang ini. Nah, mungkin aku boleh tanya ke Ibu Kalandra dulu kali ya. Mungkin Ibu boleh ceritakan sedikit kenapa akhirnya muncul peminatan kolaborasi antara sistem informasi dan DKV ini. Oke. Jadi menariknya karena TikTok Live itu, enggak sih, bukan gara-gara TikTok Live. Bukan ya. Tapi ya menariknya karena itu ya tadi, benang merahnya manusia. Dimana kalau pada saat ngobrolin, karena saya memang kan sistem informasi itu berdekatan dengan UI UX ya. Jadi selalu kita pengen bikin user interface yang bagus. User interface yang bagus tuh belajarnya dari mana? Saya banyak belajar dari Pak Brian, dari DKV, dari Ibu Kartika, banyak belajar lah ya dari dosen-dosen DKV tentang desain tuh yang bagus gimana. Nah dari situ sering ngobrol-ngobrol, kok mengerucut ya ternyata kita berdua nih, maksudnya bukan kita berdua ya, antara sistem informasi dan DKV itu sama-sama mikirin manusia tadi gitu. Manusia tuh butuhnya apa? Nah, jadi dan ternyata tuh relate banget kayak contoh tadi TikTok Live itu ya. Hmm. TikTok Live tuh benar-benar sinergi bagus banget antara teknologi sama desain. Nah, dari situ saya merasa ini peminatan kolaborasi. Kalau seorang sistem informasi dibekalin juga sama segala macam knowledge tentang desain, itu pasti bisa jadi bukan tren ya, bisa jadi skill yang benar-benar dicari di era AI ini. Gitu sih, menurutku gitu. Gimana Oke. Pak Brian, jangan gini-gini aja. Pak Brian gimana? Setuju, Bu. Tujuh. Ada tambahan nggak? Oh ini aku Nah, belanja TikTok, ternyata tadi banyak banget ya. Aku baru bacain komen nih, banyak juga nih. Oke. nah, oke, mungkin aku mau nanya ke Pak Brian sih. Kalau dari Pak Brian, apa yang membuat peminatan ini tuh jadi berbeda atau unik atau menarik gitu dari yang peminatan lainnya yang ada? Udah ditodong juga ya. Oke. Ya, sebenarnya kalau kalau kita bicara peminatan, masing-masing dari program studi ini akhirnya punya peminatan baru gitu ya. Kalau di Bukanda, peminatan sistem informasi ini namanya apa ya, Bu? Saya lupa dulu. Interactive Intelligence System kalau di sistem informasi. Interactive Intelligent System. Kalau di Ah, DKV itu Intelligent Media Design gitu ya. Jadi kita sama-sama pintar, sama-sama mm-mm. intelligent. Nah, mungkin kalau bicara peminatan di DKV kan peminatannya ada beberapa gitu ya. Nah, Intelligent Media Design ini memang peminatan baru yang memang didesain khusus untuk mengakomodir dan membuka ruang-ruang temu lah ya antara program studi sistem informasi dan juga DKV gitu. Jadi intinya sih sebetulnya kita memberikan ruang ruang berantem ya, ruang belajar gitu ya, ruang belajar, ruang berkolaborasi itu gitu. Karena mungkin kayak tadi yang saya sampaikan ya, kolaborasi itu challenge-nya apa sih? Menurut saya bukan masalah pengetahuan, bukan masalah skill, karena memang pasti akan belajar terus dan berkembang terus, tapi masalah gimana kita bisa ya berinteraksi dan berkolaborasinya itu sendiri gitu ya. Kolaborasi mah teorinya gampang, ya kan? Eh, satu ketemu satu jadi 100 gitu ya kolaborasi gitu. Tapi menjalankannya kan nggak semudah itu gitu. Jadi memang akhirnya dengan kita membuat ruang ini untuk bisa berkolaborasi, untuk dengan cara pembelajaran project based learning segala macam, harapannya bisa belajar nggak cuma dari ya tadi teori-teori slide-slide doang dan segala macam, tapi bisa belajar ngerasain gitu ya.
belajar udah bikin capek-capek desainnya terus tahu-tahu gak bisa nih dieksekusi soalnya begini 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 gitu ya, atau sebaliknya juga ya, udah ngedevelop rapi-rapi, nggak bisa nih kayaknya kita butuh update desainnya begini, tahu-tahu ini ngerombak sistemnya ulang, berantem dan segala macam, butuh merasakan eh, keringat tangis dan darah itu gitu ya untuk bisa memahami dengan benar gitu ya, karena tadi ya maksudnya kalau kita bicara keilmuan kita masing-masing dua-duanya ini kan by practice sebetulnya ya. Maksudnya pemahaman ini nggak pernah cukup nih kalau cuman baca doang gitu ya, memang harus dilakukan gitu ya. Gitu sih. Jadi mungkin itu keunikannya ya dengan adanya ruang ruang temu ini gitu ya, ruang kolaborasi ini gitu pastinya. Oke, terima kasih Pak untuk jawabannya. Aku juga penasaran banget sih Pak sama Bu, kayak di peminatan ini kira-kira nanti mahasiswa tuh bisa belajar apa aja ya, dan untuk prospek kerjanya nih ke depan itu seperti apa ya? Nah, nanti Pak Brian jawab prospek kerja, saya ngasih tahu belajarnya nanti gimana ya Pak. Nggak bisa Bu, kalau prospek kerja kan tergantung, Oh iya benar sih, benar benar. tergantung tergantung Oke. nasib. Oke, jadi kalau kolaborasi ya, kita tuh bikin peminatan dua peminatan ini ya tadi interactive intelligence system kalau di sistem informasi, kalau di Pak Brian di DKV itu intelligence media ya Pak, betul kan? Betul. Mm. Nah itu eh, sebenarnya peminatan yang berbeda, peminatan di DKV sendiri, peminatan di sistem informasi sendiri, tapi kita akan banyak joinnya. Di mana joinnya itu nggak hanya belajar di kelas terpisah, tapi benar-benar tadi yang kayak Pak Brian ngomong di pertanyaan sebelumnya akan dibiasain ngerjain project secara kolaboratif. Jadi nanti kelasnya bareng, terus abis itu jadi bisa berkolaborasi nih kalau lagi kerja sama anak DKV itu gimana ya. Terus nanti dosen-dosennya juga kita bareng-bareng, ada dosen dari DKV dan dosen dari sistem informasi, di mana nanti knowledge-nya itu benar-benar dapat knowledge dari desain dan knowledge dari teknologi itu kayak gimana gitu sih. Jadi nanti diskusinya itu bukan diskusi anak-anak tech doang nih, atau diskusi anak-anak desain doang nih. Jadi udah langsung diajarin kolaborasi itu bukan pada saat kerja, tapi dari kuliah gitu. Gitu sih. Betul Pak Brian? Mikir ya. Betul Bu. Prospek kerja Pak, jawab dong. Ya, kerja sih nggak akan kemana-mana ya. Apalagi kalau kita melihat maksudnya dunia tadi ya, kalau kita sering mungkin lihat di YouTube atau mungkin berita segala macam, perkembangan teknologi yang signifikan ini kan pasti akan menuntut pemahaman-pemahaman lebih gitu ya. Maksudnya kita kalau nggak mempelajari apapun juga, kita pasti akan ketinggalan gitu ya. Saya ingat waktu itu pernah ikut sebuah seminar gitu ya di UPH, eh, guru besar AI dari Universitas Negeri ternama itu, dia datang dia bilang gitu ya, AI itu nggak akan gantiin manusia Pak. Kesannya ngomong ke saya gitu ya, padahal nggak, sebenarnya maksudnya ngomong ke semua orang gitu ya. AI itu nggak akan ganti manusia gitu ya. AI itu nggak akan mengalahkan manusia, tapi AI itu yang akan mengalahkan manusia itu adalah orang-orang yang tidak menggunakan AI. Dia bilang gitu. Hmm, Dia ya, bukan benar, saya. Nah, menurut benar-benar. saya, maksud saya memahami perspektif itu dalam artian ya AI itu dipandang juga oleh beliau sebagai sebuah tools gitu ya. Jadi ini adalah tools yang memang menuntut kita untuk beradaptasi gitu ya. Saya nggak mau pakai kata berkembang, tapi beradaptasi gitu. Gimana ya kita bisa bersikap dengan bijak gitu ya dengan menggunakan teknologi-teknologi yang baru ini, ya nggak cuma AI ya, tapi teknologi-teknologi baru ini. Gimana ya nanti seorang developer mendevelop sistem yang lebih baik, yang lebih bijak ketika semua orang klaim kita bisa kok bikin sistem sendiri atau bikin app sendiri atau bikin ini sendiri, kan tinggal kasih AI. Dan desainer juga gitu ya. Ngapain eh, ketika publik udah merasa ngapain eh, pakai desainer, kan udah bisa pakai AI. Nah, gimana kita sebagai desainer yang bisa bersikap dengan lebih baik dengan teknologi-teknologi baru ini, eh, merespon gitu ya publik atau merespon merespon masyarakat yang sudah punya paradigma seperti itu gitu ya. Ya itu challenge-nya gitu, dan bedanya kalau kita belajar dan kita nggak belajar kan, belajar itu kan mengasah pemahaman ya gitu ya. Di satu sisi kita melihat peluangnya, tapi di satu sisi kita melihat keterbatasannya, dan ya disitulah ruang kita untuk bertumbuh gitu. Dan saya rasa kalau mungkin agak hmm, teknikal banget gitu ya, kalau ngomongin kerja di depan gitu ya, eh, karir orang-orang yang terbatas, sorry,
yang bisa melampaui teknis-teknis ini selalu ada gitu ya. Kan kalau istilahnya apa ya, SKKNI gitu ya. Itu semua yang punya pekerjaan-pekerjaan yang pasti ada itu adalah orang-orang yang bisa memanage, yang bisa berkolaborasi, yang bisa memimpin sebuah tim gitu ya, baik tim desain maupun tim tim IT dan tim sistem informasi dan tim developer dan segala macam. Orang-orang yang bisa berkolaborasi, orang-orang yang bisa memimpin gitu. Makanya kita harus bisa membiasakan diri dengan kolaborasi, beradaptasi, itu yang krusial gitu. Sehingga nanti, oke, kita lulus nih, baik sebagai desainer maupun developer, kita masuk sebagai entry. Tapi karena kita punya pengalamannya, kita punya rekognisinya, kita punya eh, language game-nya gitu ya, kita udah punya skill set-nya, soft skill-nya, ya kita bisa berkembang gitu ya, dan ya lebih baik lagi pastinya di industri dan di karir gitu. Ya begitu sih gitu ya. Kalau bicara lebih spesifik, oh ya nanti lulus kerja jadi A B C D, ya bisa jadi A B C D ini akan berubah gitu ya istilah-istilah ini gitu ya. Mungkin nanti bukan eh, desainer lagi gitu ya. Mungkin nanti jadi intelligent designer gitu ya. Atau apalah gitu ya. Ya kita nggak tahu ya. Maksudnya kalau nama itu kan nama adalah nama gitu ya. Nah, yang penting kan esensinya gitu. Ya mungkin begitu. Eh, Terima kasih jadi Pak. serius banget ya saya kayak gini. Iya sama-sama. Berarti penting ya guys untuk kita harus terus bisa beradaptasi. Tuh. Nah, mungkin aku juga mau mungkin mewakili beberapa teman-teman yang punya kekhawatiran yang sama ya kayak, oh aku pengen nih ngambil peminatan ini, tapi kalau aku nggak jago gambar, emang aku bisa masuk ya? Atau kalau aku nggak terlalu kuat codingnya gimana ya? Gitu. Mungkin kalau dari Bapak Ibu, em, gimana nih tanggapannya atas kekhawatiran-kekhawatiran seperti Oh itu? itu mah jawabannya gampang kalau ini. Ini saya aja Bu. Kalau gampang saya nyerobot. Oke, Kalau kalau nggak jago, kalau nggak jago gambar, bisa nggak masuk peminatan ini? Bisa masuk peminatan Bukalandra kalau nggak jago gambar. benar. Kalau Betul, betul. nggak kuat di coding, bisa nggak? Bisa masuk peminatan di DKV gitu. Iya, benar, 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 benar. Nggak lah, saya bercanda. Betul. Eh, nggak, mungkin, tapi saya bercanda sih. Maksudnya, eh, saya tidak pernah malu untuk menyatakan bahwa saya adalah lulusan DKV UPH yang ketika masuk kuliah tuh menurut saya skill gambar saya tuh saya nggak bilang nol gitu ya, 0,5 gitu. Kenapa? Karena dulu nggak pernah kepikiran mau jadi desainer gitu ya. Maksudnya nggak pernah kepikiran jadi desainer, jadi nggak pernah merasa punya bakat di seni atau desain dan segala macam gitu. Tapi saya dalam waktu saya mau kuliah itu saya pelajari, oh DKV itu ternyata bukan cuma gambar doang gitu ya, ternyata ada hal-hal lain di situ dan itu membuat saya tertarik dan saya masuk dan berupaya dan akhirnya saya bisa lulus gitu ya. Jadi kalau di DKV pun udah pasti ya jago gambar tuh sebuah plus, tapi nggak bisa pun ya kita ajarin dari nol gitu ya. Sama juga ya, saya rasa nggak apa kalau mahasiswa masuk di sistem informasi harus sudah bisa coding, nanti bukannya nggak usah ngajar apa-apa lagi gitu ya. Justru kan pendidikan itu kan Benar. buah program studi itu kan tadi ya, yang tidak bisa diajarkan gitu. Menurut saya malah aneh ya kalau sebuah program studi, oh saya cuma mau terima DKV contohnya, saya cuma mau terima yang gambarnya bagus. Kalau gambarnya nggak bagus nggak boleh masuk. Ya, ya aneh sih gitu ya. Karena kita tujuannya adalah mengajar ya. Kita mau mengajar, kita mau sharing, kita mau transfer knowledge, kita mau berbagi pengalaman. Masa ketika dia belum punya pengalaman dan belum punya skill, malah kita tolak, itu malah aneh gitu menurut saya gitu ya. Nah jadi pastinya ya tadi ya, nggak bisa gambar, nggak bisa coding, nggak masalah. Justru tempat untuk belajar ya, ya, ya dengan belajar gitu ya. Jadi ya nggak ada masalah gitu ya mau masuk peminatan apapun juga kalau belum merasa punya skillnya. Selama mau belajar gitu ya. Iya, terima kasih Pak jawabannya. Berarti yang penting, Setuju. oh iya, Nah, yang penting kita ingin belajar ya, ingin punya kemauan untuk terus belajar. Mm-mm. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, aku akan menutup sesi diskusi ini dengan satu pertanyaan nih. Kira-kira dari Bapak Ibu, adakah satu pesan yang ingin Bapak Ibu sampaikan untuk teman-teman yang saat ini sedang mempersiapkan masa depan mereka? Satu pesan ya. Hmm. Satu pesan. Menurut aku jangan takut ya. Tadi kayak mungkin banyak yang ikut sini pengen tahu ke depannya shaping digital career itu apa gitu ya. Yang pertama jangan takut ya tadi katanya Pak Brian kan Pak Brian udah ngomong hmm, nama-nama job itu atau nama-nama pekerjaan tuh pasti bisa berubah 5 tahun, 10 tahun lagi tuh mungkin nggak ada desainer, mungkin juga nggak ada developer namanya. Tapi mungkin jadi AI developer atau apa gitu ya.
Nah, jadi gak usah takut. Yang penting tuh jangan takut memulai karena merasa belum hebat. Jadi di mana ya kita harus curious aja terus gali keingintahuan ya itu sih yang paling penting di zaman ini ya. Jangan sampai puas doang terus takut malahan kita malah gara-gara takut kita penutup nih nggak mau tahu tentang teknologi nggak mau tahu tentang desain atau nggak mau tahu tentang apapun nah akhirnya jadi terkungkung ya gitu sih kalau dari aku gimana Kak? Oke, saya punya pesan, bukan pesan sponsor ya, pesan. Eh, Pesan yang mungkin agak kontradiktif gitu ya. Eh, karena ini habis saya sharingkan juga ke anak saya di bawah. Eh, Pesannya kalau masuk dalam dunia-dunia karir gitu ya, apalagi karir digital kalau di pertanyaannya di note gitu ya, justru harus touch grass istilahnya kalau di slangnya. Justru harus keluar lepas dari dunia digital itu sendiri dalam artian kembali ke manusianya gitu ya. Tadi yang mungkin saya dan juga Bu Karna sampaikan di awal ya. Eh, Kita ngerti teori mendesain dan mendevelop A sampai Z gitu ya. Tapi kita nggak pernah keluar, ketemu orang, ketemu users kita, sama aja gitu ya. Kita ngikutin perkembangan-perkembangan eh, tadi ya teknologi gitu ya. Oh tahu nih sekarang, saya nggak tahu ya. Bukan HTML5 lagi, udah HTML23 atau apa ya apapun lah gitu ya. Kita udah ngerti update semua, tapi kita nggak pernah tahu gitu ya kalau ya orang sekarang makainya gimana. Ya akhirnya tadi ya kita bisa membuat sesuatu yang nggak perlu sebetulnya gitu ya. Oh kita tadi, oh saya bisa ngegambar bagus banget gitu ya, tapi nggak pernah keluar untuk melihat eh, apa ya bahkan dulu waktu itu analogi atau cerita klasiknya gini, oh kamu mau menggambar orang senang gitu ya tapi kamu nggak pernah ngeliat orang senang, gambar kamu nggak akan bisa menunjukkan atau mengkomunikasikan kesenangan itu gitu. Kita nggak akan bisa 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 memahami apa yang kita kerjakan kalau kita nggak memahami users kita atau orang-orang gitu sebetulnya gitu. Jadi ya ya betul, saya setuju banget sama Bu Kanda. Ya, kita harus selalu mau belajar ya. Karena kalau kita merasa cukup dan nggak mau belajar ya kita stop sebetulnya gitu. Tapi selain itu ya kita juga harus mempelajari orang yang memahami sekitar kita, dunia kita gitu. Karena kan kita nggak di limbo gitu ya. Mungkin begitu. Nih, terima kasih Pak, terima kasih Ibu untuk jawabannya. Nah, sekarang teman-teman kita akan masuk ke sesi Q&A atau tanya jawab. Teman-teman bisa tulis pertanyaan di chat atau boleh juga langsung raise hand. Mungkin kita akan ambil 2 sampai 3 pertanyaan. Oke, boleh nih. Ada yang raise hand. Wah, susah nih jangan susah-susah ya nggak Aduh. ada boleh tanya. Halo Kak, terima kasih banyak terutama atas kesempatan bisa bertanya. Saya ada dua pertanyaan. Satu pertanyaan untuk Bu Kalandra dan satu pertanyaan lagi buat Pak Brian. Yang pertanyaan pertama saya mau tanya kepada Bu Kalandra. Di dalam zaman AI pasti ada sebuah inovasi yang terus berkembang. Terutama salah satu inovasi tersebut adalah agentic AI yang bisa mengganti peran cukup banyak di dalam perusahaan yang pasti sudah berasa di dunia luar gitu. Kira-kira gimana tuh perubahan dan kolaborasi yang bisa kita sesuaikan atau perusahaan bisa sesuaikan dengan kehadiran agentic AI yang both bisa mengakomodasi buat untuk tim desain dan tim developer gitu. Oke langsung dijawab aja. Jangan kasih apa langsung kasih pertanyaan kedua Boleh biasanya langsung gitu. Oke kasih, boleh boleh. Iya boleh iya. biar Pak Brian bisa mikir ya. Dan untuk Pak Brian Oke. mungkin AI pasti udah berperan banget untuk dalam desain, terutama AI digunakan untuk mendorong dan mengefisiensi dan memberi sebuah efisiensi kepada para yang bukan non designers. Tapi ini salah satu menjadi masalah bagi designers juga, di mana mereka tidak percaya untuk menggunakan AI dan tidak berharap AI bisa menggunakan karya walaupun banyak di dunia sudah beradaptasi, tapi masih aja ada yang tidak ingin berkembang dan tidak percaya kepada AI. Menurut Bapak, kira-kira gimana bisa membangun sebuah kepercayaan di mana designers bisa berkolaboratif bersama AI? Terima kasih. Oke. Saya dulu ya Pak.
Oke, Ya, Bu. tadi ngomongin agentic AI. Ini menarik banget karena agentic AI adalah topik S3 saya. Gitu. Oke, jadi kalau kita ngomongin agentic AI ya, memang agentic AI itu pasti otonom. Kan dia emang mengotomatisasi segala macam kerjaan atau aplikasi lah ya di automate gitu. Nah, dengan agent-agent AI lah ya kita sebutnya. Nah, tapi eh, gimana caranya kita supaya nggak tergantikan tuh dengan agentic AI itu ya? Caranya adalah tadi ya. Pertama, kamu mau tahu pengen belajar terus, pertama itu. Kalau pengen belajar terus, akhirnya kan gara-gara tahu ada tadi kayak Anthony tahu nih ada agentic AI. Nah, pelajarin lah itu agentic AI sekarang kayak gimana. Jangan cuma belajar cara coding yang lama, nggak boleh kayak gitu. Tapi ya kita harus tahu nih agentic AI itu kayak gimana. Pengen tahu nih. Nah, terus kedua, tahu fundamental tadi ya. Berkali-kali aku selalu ngomong kalau misalnya di mahasiswa sistem informasi itu harus tahu namanya fundamental di teknologi, misalnya coding itu fundamentalnya apa, tahu loopingan, tahu term-term teknologi gitu ya. Nah, karena kenapa? AI itu kan di training. Dan AI itu udah jago banget, mereka tahu term-term baru atau term-term yang segala macam. Misalnya AI tahu nih tentang looping, do, while, for, kita sebut gitu lah ya kalau loopingan di programmer gitu. Nah, tapi tiba-tiba karena kalian udah terlalu sering pakai AI, kalian nggak tahu tuh term-term looping itu. Tiba-tiba ketemu bug codingan gitu, bug codingan, terus kalian nggak tahu tuh gimana cara perbaikinnya, terus kalian nggak tahu tuh termnya itu apa. Kayak kita googling, kalau googling kita keywordnya salah nggak ketemu-ketemu kan jawaban yang kita pengen. Nah, sama aja kayak tadi, kalau kita nggak tahu fundamental, kita mau perbaikin atau perbaikin AI itu ya nggak bisa gitu. Gitu sih. Jadi ya pengen tahu. Kedua, curiosity ditambahin terus. Kedua ya tadi ya fundamental itu perlu. Jadi jangan cuma trainingin AI. Kita kan kasih data kita di internet, akhirnya membuat AI makin pintar. Tapi diri kita jadi makin bego gitu. Ya kita harus belajar terus. Gitu sih. Baik, Ibu. Kalau dari Bapak gimana? Pak ditunggu Pak. Oke, saya pikir dia lupa, terus kita bisa lanjut. Oke. Thank you Anthony untuk pertanyaannya. Ini Anthony muridnya Bukalanda, murid program apa? Program Studi Sistem Informasi ya? Betul, angkatan Oh, 2025. karena Betul. tadi menembak dengan istilah agentic AI, terus kayak, "Oh, apa nih, saya harus nanya AI dulu." Apa itu agentic AI? Oh, oke. Berarti harusnya bukan DKV amat gitu. Oke, thank you pertanyaan Anthony. Hmm, pertanyaannya jujur sangat challenging buat saya gitu ya, karena ya mungkin bukan kenal saya gitu ya. Saya orangnya kan tidak terlalu pintar memotivasi orang gitu ya. Ya udah nih di sana kalau nggak mau pakai AI biarin aja lah. Semua orang punya jalan ninjanya masing-masing gitu ya, dengan keputusan hidupnya masing-masing gitu ya. Well ya, uh, jokes aside gitu ya. Mungkin harus case by case by case gitu ya. Mungkin saya mencoba empati gitu atau membayangkan dalam situasi, oke, kalau saya seorang team leader gitu ya, dalam mendevelop sebuah eh, digital products gitu ya, dan saya seorang developer base-nya, bukan desainer, terus desainer saya nggak mau mengutilize teknologi sama sekali gitu ya. Saya bilang bos saya, udahlah itu keluarin aja lah, suruh cari desainer baru aja. Enggak. Tapi maksudnya, ya kita harus lihat ya, maksudnya case by case by case pasti. Tapi pastinya, hmm, kalau saya, oke, mungkin jawaban saya jadi agak berantakan. Tapi gini, eh, kalau kita bicara desain, ya, desain itu kan sebetulnya eh, kata lain gitu ya dari seni terapan gitu ya. Jadi kalau kita balik sedikit, mohon maaf gitu ya, kita balik sedikit. Kalau kita bicara seni, seni itu kan mungkin punya banyak perspektifnya gitu ya. Nah, perspektif-perspektif yang tidak aplikatif dan tidak mau menggunakan teknologi ini, ya kalau kita bicara market ya buat teman-teman yang di DKV gitu ya, mungkin punya marketnya sendiri, mungkin punya niche-nya sendiri gitu. Sama ketika zaman-zaman dulu, saya nggak tahu nih Anthony sama Bella pada buka Facebook apa enggak gitu ya. Kalau buka Landa mungkin dulu punya Facebook gitu ya. Kita kalau di Facebook kan kadang kan dulu ada Facebook Ads gitu ya. Terus karena saya suka ngepost atau saya anak DKV, Facebook Ads saya ada tuh jasa desain logo 50.000 gitu.
dan segala macam gitu. Eh, saya sih kalau disuruh ngedesain logo nggak mungkin harga 50.000 gitu ya. Eh, bukan kenapa-napa gitu karena effortnya nggak mungkin cuma di harga 50.000 gitu. Even pakai AI gitu ya. Eh, karena saya nggak akan menganggap itu langsung jadi gitu ya. Saya pasti akan tweak dan segala macam. Tapi uh, my point is, desainer dengan tipe A punya niche dan marketnya sendiri, punya place sendiri, desainer tipe B juga punya niche dan marketnya sendiri, desainer tipe C pun juga sama gitu ya. Pastinya kalau kita sebagai seorang team leader, kita punya tim, ya kita harus tadi ya kata Bu Kana, kita harus punya objektif yang sama nih gitu ya. Kalau kita mau menggunakan apa sih yang mau kita gunakan, goals-nya menggunakannya apa? Karena tadi ya, itu kan tools ya. Oke deh, kita mau mendevelop, contoh ya, kita mau mendevelop sebuah apps, terus oke kita pakai AI aja ya buat bikin apa namanya, buat bikin desainnya, desain apanya dulu nih. Mungkin kalau dalam tanda petik gitu ya, oke deh untuk bikin icon-iconnya, contoh gitu ya, kita pakai AI aja gitu ya. Eh, ya mungkin desainer pertama kan gue juga bisa bikin iya, tapi lu bikin yang ini aja karena contoh gitu ya, lu bikin wireframing aja karena itu yang lebih krusial gitu ya. Mungkin icon-icon itu something yang mikroskopik gitu ya, itu something yang bisa di ya dalam tanda petik di sub lah gitu ya ke AI gitu, atau tadi yaudah AI buat bikin tasknya dulu, habis itu nanti dikembangin lebih lanjut gitu ya, di refine gitu ya. Kenapa? Karena ya AI juga banyak halusinasinya ya, banyak imperfectionsnya juga gitu ya, at least yang saya pakai gitu. Jadi eh, ya di treat saja gitu ya tools AI itu sebagai tools, dan kita coba lakukan atau gunakan untuk mencari objektif atau mengachieve objektif yang kita mau capai gitu. Kalau nggak bisa ya tadi ya kita golden shake hand aja gitu. Ya mungkin itu Anthony, saya sadar mungkin nggak menjawab dengan sempurna, tapi semoga terhibur gitu ya. Thank you Anthony. Baik Bapak, baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Pertanyaannya ternyata banyak, Pak. Tapi mungkin kita jawab yang raise hand aja dulu ya. Nah, itu Bebas. ada Saya Janis ikut ya. ibu bos saya aja. Bos. Halo Bu, boleh izin bertanya? Boleh, boleh, Bu. Ini ada 3 pertanyaan. Nah, pertama kan sebenarnya sistem informasi dan DKV tadi kan kalau misalnya desainnya tidak bagus gitu ya, membingungkan pengguna itu kan akan menimbulkan efek namanya dark pattern. Dark pattern kan mungkin ada jenisnya ada 6 apa 7 lah gitu, banyak banget gitu. Nah, sebenarnya ada 3 pertanyaan. Yang pertama tuh sebenarnya di mana sih garis pemisah antara persuasif desain DKV untuk kenyamanan pengguna sama dark pattern yang manipulatif secara sistem informasi. Nah, terus yang kedua, siapa sih yang paling bertanggung jawab atas munculnya dark pattern dalam sebuah aplikasi? Arsitek dari sistem yang ngerancang alur tersebut atau desainer UI desainer apa user interface yang menentukan visualnya. Nah, terus sama satu lagi, terus gimana sih dampak jangka panjang penggunaan dark pattern terhadap integritas data jika pengguna mulai memberikan data palsu dan merasa dimanipulasi visual oleh dari sistem DKV gitu. Itu sih Bu. Pertanyaan buat Pak Brian loh, Pak. Ayo, Pak, Oh, silakan oke. dijawab. Ini tadi siapa? Janis ya? Iya, betul Pak. Oh, Janis mahasiswa Bukada juga ya? Bukan. Bukan, Bukan. saya dari Oh, bukan. dari Oh, Atma mohon maaf, Jaya. mohon maaf, mohon maaf. Oh ya, nggak, karena kok kayak berat-berat semua gitu ya, terus sangat teknologi, terus saya kayak, aduh mahasiswa saya kemana ya? Maaf, maaf, mohon maaf, mohon maaf. Oke, Iya, nggak eh, apa-apa. istilah dark pattern ini selain, ya obviously saya nggak tahu, makanya langsung saya googling gitu ya. Tapi pas ngeliat definisinya dari AI gitu ya, saya merasa, ya well ini sebenarnya bukan something yang baru banget ya, maksudnya, dan nggak, menurut saya bahkan nggak terbatas untuk UI UX aja gitu ya. In the end of the day, kalau dulu zaman-zaman saya kuliah awal-awal gitu ya, desain itu kita kait-kaitinnya itu banyak sama psikologi gitu ya, sama psikologi sama behavior gitu ya. Eh, di mana ya akhirnya dalam digital products tuh jadi UI dan UX gitu ya. Sadly memang manipulasi adalah salah satu hal yang bisa ya. Bisa itu kan belum tentu sepatutnya gitu ya. Bisa dilakukan dengan desain gitu ya. Selling things that people don't need dan apa segala macam gitu ya. Uh, Sadly itu powernya desain gitu ya. Maksudnya memang bisa untuk memanipulasi dan apa segala macam. Kayak contoh nih, mungkin saya keluar dulu ya dari konteks digital gitu ya. Kayak contoh nih kalau kita ke mall gitu ya. Saya tuh jengkel banget kalau ke mall Aeon di BSD gitu ya, kalau sama istri saya. Biasa kalau desain yang menurut saya bagus ya, layout atau desain yang bagus tuh
saya dari lantai 5 nih, kalau mau turun eskalator, saya turun satu eskalator, terus eskalator selanjutnya itu mengantar saya turun, 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 turun. Jadi akhirnya saya bisa dengan lebih cepat menavigasi ruangan-ruangan atau lantai-lantai yang ada di mall tersebut. Tapi nyatanya banyak mall, termasuk Aeon BSD, mohon maaf, nggak seperti itu gitu ya. Jadi kalau turun harus muter dulu, baru bisa turun lagi. Turun muter dulu, baru bisa turun lagi dan seterusnya. Jadi akhirnya memang didesain untuk kita sebagai orang di dalam mall tersebut muter-muter gitu. Kenapa? Karena ketika muter-muter, anak saya lihat, kok ada Crocs bagus ya, terus akhirnya kita stop dan kita belanja gitu ya. Ya, apakah itu dibilang sesuatu yang manipulatif? Jelas. Tapi apakah manipulasi itu hal yang selalu negatif? Kan ya nggak tentu juga ya. Maksudnya, toh anak saya memang butuh Crocs gitu, terus jadi kami jadi lihat Crocs, terus kayak kita jadi beli ya. Kenapa enggak gitu ya? Maksudnya, memang behavior itu bisa di dalam tanda petik di-shift, dimanipulate untuk intensi-intensi lain gitu. Nah, tapi kan akhirnya kalau kita bicara ini intensinya tidak baik nih. Nah, itu problem etika ya. Dan itu adalah problem yang sangat real gitu. Makanya kalau dalam konteks desain, kita ada tuh istilahnya mungkin kalau Janis pernah googling atau pernah tahu namanya first thing first manifesto gitu ya. Di mana desainer-desainer itu membuat statement gitu ya, bahwa kita desainer ini paham possibility dan powernya dari desain itu apa. Dan kita nggak mau cuma menggunakan kepentingan, dalam tanda petik, knowledge dan power ini untuk kepentingan-kepentingan komersial aja, kepentingan-kepentingan yang nggak baik aja. Kita mau melakukan hal-hal baik juga gitu dengan apa yang kita lakukan gitu. Nah, jadi tadi ya mungkin kalau kita bicara tentang possibilities-nya, maksudnya bagaimana, mohon maaf ya kalau umpama agak shift dari pertanyaan Janis tadi, cuman eh, tadi ya, ketika kita belajar, kita kan jadi paham. Ketika kita paham, kita jadi tahu apa yang bisa, apa yang seharusnya, apa yang bisa dan apa yang patutnya kita lakukan gitu. Hopefully sih yang bisa dan patut kita lakukan itu ya yang kita lakukan gitu ya. Karena kalau tadi bisa tapi sebenarnya nggak patut kita lakukan ya, baiknya sih kita punya kedewasaan atau kebijakan untuk tidak melakukan hal tersebut gitu. Eh, Mungkin prelude seperti itu ya, karena tadi kayak saya agak overwhelmed dengan pertanyaan yang menarik sekali gitu ya. Mungkin Bu Karna boleh Bu, nanti habis itu saya join in kalau ternyata pertanyaan saya jawaban saya nggak menjawab. Oke, kalau dark pattern ini sebenarnya istilah yang sering banget kita ngomongin kalau misalnya pada saat kita lagi belajar UI UX gitu ya. Eh, dan sebenarnya ini teknik marketing lah ya, dimana yang namanya bisnis pengen cari untung yang gede. Jadi gimana caranya mereka memanipulasi ini supaya sebenarnya sadly-nya nggak ada integrity ya, dimana kita memanipulasi konsumen supaya bisa akhirnya ngeklik, kebeli nih. Kalau nggak sengaja ngeklik, ternyata free trial, tahu-taunya nge-subscribe deh sesuatu gitu ya. Nah, menurutku sih, namanya ini teknik marketing ya, dimana biasanya tuh kalau orang desainer atau orang developer ya, mereka berusaha untuk membuat kayak tadi ya, aplikasi pengen dipakai terus. Kalau enggak, konversinya makin banyak gimana caranya, kayak seperti YouTube ya. Banyak kita bikin hook-hook kan, hook-hook clickbait kita sebutnya biar orang seenggaknya ngeklik buat nonton aja. Ya gitu ya. Ya, jadi uh, sadly-nya memang ini agak sedikit menipu, tapi ya itu emang kita sebut trik marketing ya. Gitu sih kalau dari aku. Begitu. Mungkin semoga menjawab ya. Jenis, kamu Ah, masih kuliah atau udah nggak kuliah lagi? eh, udah selesai S2 sih Bu, kerja aja sih sekarang. Oh, oke oke. Ya, semoga mengerti ya, Bu, Iya, cuman atau itu menjawab. sama Mm-mm. mau nambahin paling kalau misalnya dari selain teknik marketing kan mungkin kalau dari segi desain nih, kalau kita ngomongin desainnya ya Bu ya, Mm-mm. itu kan jenisnya dark pattern tuh ada yang misdirection, pengalihan. Mm-mm. Maksudnya dia tuh kan ngalahin perhatian kita supaya ngelewatin hal yang lain tuh, maksudnya kayak misalnya ada tombol lanjutkan nih, Mm-mm. dibuatnya tuh kayak di bold, bikin Iya, warnanya iya. cerah. Nah, Mm-mm. terus ada opsi batalkan, dibuat kecil tipis. Nah, itu kan kadang mata tuh orang kan visual tuh ngelihat mungkin jadi kayak Atau klik aja ya. distorsi Mm-mm. gitu. Nah, jadi kadang Mm-mm. mungkin dari segi visual juga bukan dari marketing yang kita subscribe itu juga mungkin bisa ya Bu ya. Itu dengan Mm-mm. begitu juga ya Bu ya. Itu Benar, salah satu. benar, benar. Betul, betul. Ya, kayak gitu-gitulah ya. Itu bisa sih, Bu. Betul banget. Ah, ah. Oke, Mm-mm. itu sih. Oke, makasih Bu sudah menjawab Pak. Terima kasih juga Bu. Itu Iya, untuk jawabannya. thank you, Ibu Janis. Ya.
Terima kasih Kak Jenis untuk pertanyaannya. Mungkin aku akan pilih 2 pertanyaan dari chat ya guys, karena berhubung ini udah lumayan malam nih guys kita. Jadi mungkin yang menarik nih, pertanyaan dari Cha. Mau tanya, saat ini banyak tools no code dan AI yang mempermudah semua orang jadi kreator dan desain yang bagus. Apakah menurut Bapak dan Ibu menurunkan standar kualitas atau justru membuka peluang baru? Misal sesimpel buat poster atau digital art udah bisa pakai AI, membuat website juga sekarang udah bisa instan. Mohon jawabannya, terima kasih. Jawab Kak Brian. Mohon maaf, tadi saya masih overwhelmed sama istilah dark pattern tadi. Jadi Bapak apa lagi tadi? googling ya? Lagi Nggak, tadi mencari. saya jadi keinget fenomena lain gitu ya. Mohon maaf. Heeh, Eh, apa kalau game-game mobile itu loh, game-game mobile yang iya benar. eh, kalau dulu kan kita main game ya kita beli gamenya gitu ya. Terus habis itu kan sekarang game-game yang harus nunggu energinya ke recharge baru bisa apalah Iya gitu ya. benar Kalau dulu benar zaman benar zaman itu benar. kan sebenarnya juga trik psikologi untuk kita Iya juga iya iya. akhirnya mau beli energi dan sebagainya. Ya gitulah maksudnya kalau dia ngomong Benar bagaimana benar. kita eh, ya memanipulasi itu gitu ya. Heeh. Nah, tadi mohon maaf pertanyaan yang mana? Itu loh yang saat ini banyak tools no code Pak. Bisa jadi kreator dan desain bagus-bagus. Terus apakah itu bisa menurunkan standar kualitas atau justru Bisa, membuka peluang baru? bisa juga kan bisa menurunkan bisa menaikkan. Benar. Ya mungkin gini, eh, saya waktu itu pernah pernah mendiskusikan hal ini juga dengan dosen lain gitu ya. Eh, Analoginya begini ya, ini UMKM gitu ya, UMKM masih UMKM-nya bukan level yang menengah gitu ya atau kecil, bahkan mungkin yang super super mikro gitu ya. Terus dia kesulitan gitu ya, dia kesulitan modal gitu. Terus masa sih dia pakai ChatGPT atau pakai AI buat ngebikin logonya gitu ya? Itu kesannya kayak something yang apa ya, blasphemy gitu ya, kayak salah banget gitu ya. Eh, ya kalau dalam konteksnya itu bisa membantu dia ketika menjual di pasar atau di tetangga dan segala macam supaya lebih rapi, kenapa enggak gitu ya? Maksudnya ya itu sah-sah aja kan sebetulnya dia lakukan gitu ya, untuk konteks-konteks seperti itu gitu. Nah, tapi kenapa tadi saya bilang iya bisa juga menurunkan standar? Karena memang akhirnya sadar nggak sadar kita semua sebagai manusia jadi terbiasa juga ya melihat hasil-hasil AI gitu ya. Dosen-dosen kalau baca paper gitu ya, ini mah bukan tulisan mahasiswa gitu ya. Kelihatan gitu maksudnya sering ngebaca, ini mah tulisannya ChatGPT nih gitu ya. Atau tadi ini mah bukan kerjaan anaknya gitu ya, atau code-code yang terlalu netral dan terlalu nggak mungkin dilakukan sama mahasiswa yang baru kuliah gitu ya, bukan mungkin hal gitu itu kan biasa gitu ya. Sama gitu, maksudnya kalau kita ngelihat hasil-hasil desain pun juga kita kadang familiar ya. Ya ini mah desain AI lah, nggak inilah. Atau mungkin nggak usah ngomongin desain ya, nggak usah ngomongin desain, nggak usah ngomongin code. Kalau kita buka YouTube, ya atau mungkin streaming apapun gitu ya, YouTube Shorts gitu ya. Terus yang short-short yang kelihatan AI generated banget gitu ya, dari segi skripnya, dari segi visualnya, dari segi text to speech-nya, dari segi gambarnya, dan segala macam. Itu kan ada AI generated, kita lihat ini, nah udah langsung swipe lagi lah. Maksudnya kita nggak ada interest ke situ gitu. Maksudnya awal-awal mungkin, wih hebat nih si konten kreator ini banyak banget ya karyanya gitu. Itu sama lama kayak ya kita udah biasa aja ngeliat gitu. Dan akhirnya kan apresiasi ke something yang lebih humane dan yang lebih genuine ini ada gitu ya. Jadi tadi ya makanya ya di satu sisi overuse dari AI ya, kayak itu kan demokratisasi desain juga gitu ya, menurunkan standar sih. Tapi kan tadi itu mungkin karena penggunaan yang tidak tepat ya, tepat dan tidak tepat dalam artian berlebihan dan tidak bijak dan yang penting ada gitu ya, pokoknya nggak peduli yang penting bikin konten, yang penting bikin ini tanpa memperhatikan kualitas ya, ya pasti akan menurunkan kualitas gitu. Gitu sih mungkin pandangan saya. Bahkan bukan Anda gantian. Oh, kasih jempol Pak. Setuju. Gimana nih? Semoga Oh gitu ya. menjawab ya, Cak. Caca atau kalian namanya. Terima Saya kasih kenal nih Bapak bukan Ibu ada. untuk jawabannya. Hmm. Semoga menjawab untuk Kaca. Nah, untuk satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup hari ini, Oh satu untuk lagi ya. sesi Q&A hari ini, mungkin dari Hmm. Kak Zahra, sewajarnya sejauh mana AI sebenarnya boleh berada kemajuan manusia? Karena beberapa manusia lebih memilih AI daripada tangan manusia.
kayak karya, pekerjaan, dan yang lain-lain. Untuk manusia yang membuat manusia terlalu bergantung ke AI dari segi desain dan teknologi. Batasan wajarnya sejauh mana? Karena rasanya hasil tangan manusia jadi kurang dihargai. Hmm, mungkin kalau desain atau seni gitu ya, saya lebih gampang ya jawabnya ya. Maksudnya justru saya malah ngelihatnya kebalik ya. Karena tadi ya, kayak kira banyak orang terbiasa melihat hasil karya AI, sehingga ketika mereka melihat hasil karya yang tidak AI, dengan catatan bagus ya. Maksudnya bagus, ada kelihatan lah karakternya manusia dan segala macam, itu lebih diapresiasi gitu ya. Hmm. Misalnya kayak contoh gitu ya, kalian, saya nggak tahu ya, maksudnya kalau teman-teman di sini mungkin pernah melihat art market gitu ya. Beda ya, maksudnya kita melihat karya, saya nggak menjudge AI apa nggak, tapi maksudnya karya digital yang meh gitu ya, sama karya digital yang serius, kan value-nya beda ya. Maksudnya kita bisa bisa lihat gitu. Terus mungkin satunya lagi kita melihat hasil karya tangan, watercolor, pensil warna segala macam, serius gitu. Pasti yang watercolor dengan atau pensil warna dan beneran digambar tangan nggak di print gitu ya, pasti hasilnya jauh lebih mahal gitu. Sama lah kayak batik gitu ya. Batik tulis kan sampai sekarang masih paling mahal gitu ya. Kenapa? Karena si Mbo atau pembatiknya masih kena panas-panas dari lilin buat membatik tuh. Satu karya batik dibikinnya lama gitu ya. Dibandingkan batik digital print gitu ya. Bahkan bukan batik cap lagi, tapi batik digital print gitu. Ya beda lah gitu ya. Batik yang 70 ribuan sama batik yang harganya jutaan gitu ya. Ya gitu sih mungkin kalau kalau melihat teknologi. Tadi ya, it's a tool, bisa digunakan, tapi at the same time ya kadang orang tetap punya keinginan untuk eh, tetap bisa mengapresiasi atau bahkan jadi lebih mengapresiasi yang tidak tidak tergantung sama teknologi-teknologi itu. Ya mungkin nggak terbatas AI ya, tadi ya, bahkan even komputer dan digital dan segala macam. Kalau menurut saya. Hmm. Saya ya berarti gantian Iya ya. Bu, iya betul. Kalau boleh tahu Bu. Oke, tadi saya kayak juga terlelap dengan pertanyaan Zahra ini. Menurut saya pertanyaannya sulit dijawab. Kalau tadi kan mungkin dari desain mudah ya, tapi kalau dari tech itu menurut saya agak susah karena eh, AI itu sebenarnya bantu banget ya untuk di teknologi. Hmm, jadi kalau misalnya sejauh mana AI itu boleh berada di kemajuan manusia, menurut saya sejauh manusia itu malas atau enggak. Jadi manusia akhirnya stuck nih, stuck udah nggak mau belajar lagi, terlalu depend sama AI itu udah bahaya. Jadi kalau kalian di sini nih, yang akhirnya depending banget sama AI, kayaknya kalau udah nggak pakai AI, kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu kalian kayak harus detox. Kayak dulu ya kita ada detox sosmed ya. Nah itu kayak kalian harus detox juga. Karena ya balik lagi, AI itu tiap hari kita training, kita kasih segala macam nih kayak mungkin Zoom ini nih, kayak hari ini kita ngomong itu kan kita juga mentrain AI ya. Kita juga mentrain AI. Nah, kita training mereka terus di mana mereka juga nggak tidur ya. Teknologi nggak tidur, belajar terus 24 jam. Tapi kita sendiri masih tidur, masih males, terus masih nggak pengen tahu apa-apa. Nah, itu sih yang bahaya sih. Jadi ya tetap pengen belajar, kalau sampai nggak udah sampai stuck depending banget, nah itu kayaknya sampai sejauh itu ya perlu benar-benar di stop gitu sih menurut aku. Nah itu bagus tuh Bang ada. Kalau di titik kita yang sudah tidak otonomi, nah itu berarti udah problematik ya. Iya, benar. Saya Itu. keinget sebuah again ya, maksudnya contoh-contoh saya mungkin agak-agak random gitu ya. Eh, ada film series gitu ya di barat gitu ya, yang nggak saya tonton tapi saya nonton dari YouTube Short, baik cuplikannya. Ceritanya ini coder, maksudnya developer gitu ya, tim Oh, IT apa segala macam gitu ya. Terus intinya orang IT-nya ada kayak lead programmernya atau apa gitu ya. Ya pokoknya jago lah gitu ya. Pokoknya dia bikin code, terus bawahannya nggak ada yang ngerti gitu ya. Terus hmm. dia cabut, perusahaannya hancur gitu ya, nggak ada yang bisa benerin gitu. Iya, iya Karena betul. nggak ngerti kodenya gitu ya. Nah, kalau itu manusia ya tinggal di hire balik gitu ya. Tapi kalau akhirnya peran itu digantikan sama AI gitu ya, kayak ironically ya developer programmernya di bawahnya nggak ada yang ngerti apa yang AI itu kerjaan, itu parah gitu ya. Itu tadi ya maksudnya Benar-benar. otonominya udah bukan di manusianya gitu ya. Iya, Itu kayaknya ada something benar-benar. wrong, very wrong gitu ya. Benar, betul Atau tadi ya sekali. desainer kalau nggak ada komputer nggak bisa ngedesain. Oh itu problem sih. Itu dulu pas saya kuliah, iya saya sampaikan gitu ya. Kalau mahasiswa desain harus menggunakan komputer untuk mendesain, itu udah parah, problematik.
Maksudnya karena menurut saya desain itu startnya bukan dari komputer ya. Desain itu startnya dari kepala kita, dari pemikiran kita, bahkan bukan dari kertas dan pensil gitu ya. Desainer logo buat Nike gitu ya, dia ngedesain dari tisu gitu ya, ketika di brief sama orangnya langsung di sketsain logo Nike di tisu jadi gitu ya. Ya maksudnya tadi ya, kalau sampai harus butuh tools-tools tadi dan ketergantungan baru bisa kerja dan baru bisa berkarya, ya itu udah ironik sekali gitu ya. Mhm. Terima kasih Bapak Ibu untuk jawabannya. Eh, Dan Terlalu serius kayak, mohon maaf ya. Terima gak apa-apa, kasih. insightful banget Pak, insightful banget. Gitu. Nah, seru banget ya teman-teman diskusi kita hari ini. Em, Banyak yang deep juga, dan semoga lewat diskusi hari ini teman-teman bisa mendapatkan banyak insight yang baru, terutama tentang bagaimana desain dan teknologi ini berkolaborasi. Benar. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Kalandra dan Bapak Brian atas insight dan sharingnya yang sangat membuka wawasan kita semua. Nah, Hmm. sebelum kita benar-benar menutup acara pada malam hari ini, em, kita akan sama-sama mengisi form evaluasi yang telah disediakan kepada tim panitia. Dipersilakan. Nah, itu di chat udah ada ya guys untuk form evaluasinya. Form ini wajib diisi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat. Mohon diperhatikan juga ya guys untuk mengisi datanya dengan benar, terutama pada bagian nama, agar tidak terjadi kesalahan pada sertifikat nantinya. Oke. Jadi Mungkin pasti. sambil mengisi evaluasi, saya jualan sedikit nih buat acara-acara karena banyak pertanyaan kan. Tadi berarti kayak seru banget nih acara ini kan. Jadi sambil isi ya guys. Mungkin aku boleh ngomong-ngomong ya. Izin Pak Brian, Bu Bella. Bu Bella lagi Bella. Tadi itu udah ada ya tadi di meeting chat nih. Evaluasinya diisi karena itu akan berkaitan sama sertifikat. Nah, terus besok nih kan kayaknya tadi banyak banget nih pertanyaan. Besok kita ada open day guys. Jadi kalian boleh datang tuh dari jam 10 sampai selesai ke UPH Lipo Village. Itu ada open day, datang aja. Semuanya free. Kalian bisa tanya-tanya, nanti bisa langsung ketemu aku, ketemu Pak Brian, ketemu Bella juga, ketemu banyak lah yang ada di UPH. Nah, datang aja itu besok ada nih. Langsung onsite tanggal 11 April jam 10 gitu ya. Terus kedua, kita ada apa lagi nih hari ini? Jadi tadi kan udah ada rangkaian event series ya. Jadi kan sebenarnya series Creative X Teknologi ini sekalian kita launching peminatan baru, peminatan dari DKV dan juga peminatan dari sistem formasi. Tadi kalau DKV Intelligent Media, kalau sistem formasi Interactive Intelligent System ya. Nah, ini kan hari ini baru tadi tuh ngobrol-ngobrol cantik kita ngobrolin nih, ternyata seru ya, banyak banget pertanyaan. Itu membuat eh, saya dan Pak Brian lebih yakin lagi, berarti banyak banget nih ternyata yang suka desain dan suka teknologi. Nah, sekarang nanti ada juga nih di tanggal 23 Mei itu offline guys. Nanti jam 9 di UPH Building B, ruangannya di B301. Nanti itu ada workshop gimana level up your future game and AI for next generation student. Jadi ada workshop, ada juga showcase nih. Kan tadi banyak ya pertanyaan Bella, project-projectnya apa nih kira-kira? Nah, nanti ada project-project showcase tuh, collab-nya tuh seperti apa. Bisa kalian lihat langsung, datang aja itu offline. Di Terus spill tanggal dong Bu, 11 spill, Juli, spill. pil apa nih? Di spill project-projectnya Bu. Oh, project game, banyak banget, ada banyak game, ayo datang aja. Terus project UI UX, nah itu banyak juga, jadi datang aja. Terus tanggal 11 Juli ini juga nggak kalah menarik ya guys, itu online kayak gini nih, webinar-webinar kayak gini. Ada Bapak Ibu dosen kita yang cantik dan ganteng, Ibu Kartika dan Pak Adrian ya, Where Creativity Meets Technology. Ini ngomongin Interactive Intelligent System, semuanya intelligent-intelligent, nah yang mereka akan bahas di situ. Jadi banyak banget rentetan acaranya, kalian boleh ikutin. Makanya jangan itu ya, jangan keluar dari grup tuh yang kemarin kalian udah join. Di situ nanti kita akan kasih tahu rentetan-rentetan acaranya. Oke, begitu deh kira-kira. Thank you. Iya guys, jadi jangan lewatin ya guys, jangan sampai ketinggalan. Teman-teman juga jangan leave grupnya, karena berarti semua informasi untuk sesi-sesi ke depannya itu akan diupdate di grup itu juga. Tuh. Oke. Jangan lupa untuk form evaluasinya juga ya guys. Nah, jadi sebelum kita akhiri acara kita pada hari ini,
Mari kita tutup di dalam doa ya guys. Doa akan saya pimpin secara Kristiani dan bagi teman-teman yang beragama lain dipersilakan untuk menyesuaikan. Oke, mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih hari ini kami sudah bisa belajar bersama-sama ya Tuhan, sudah bisa berdiskusi dan mendapatkan berbagai wawasan baru ya Tuhan. Terima kasih atas penyertamu ya Tuhan. Acara kami pada hari ini sudah bisa berjalan dengan baik, sudah bisa berjalan lancar, dan sebentar lagi ya Tuhan kami akan uh, berpisah ya Tuhan. Tuhan tolong sertai kami, Tuhan tolong berikan um, kami um, kesehatan ya Tuhan dan juga keselamatan. Biarlah apa yang kami sudah pelajari hari ini juga bisa menjadi ilmu yang penting ya Tuhan dan menjadi bahan pertimbangan kami juga ya Tuhan untuk kedepannya dan Tuhan tolong tuntun kami terus ya Tuhan agar kami bisa mempersiapkan yang terbaik untuk masa depan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Min. Sorry nih, ada satu pesan sponsor saya lupa kasih tahu. Mohon maaf, satu lagi ya. Nih guys, bagi yang tertarik untuk mendapatkan beasiswa Riyadi Foundation, kalian boleh daftar. Ada beasiswa Riyadi Foundation ya. Silahkan nih anak-anak SMA nih yang mau masuk boleh mendapatkan insight tentang beasiswa Riyadi Foundation 100% scholarship tuition fee until graduate. Gitu guys. Oke, thank you. Makasih. Thank you Ibu untuk infonya. Nah, untuk info-info seperti itu dan untuk sesi selanjutnya jangan leave group ya guys, makanya stay tune terus. Nah, saya sebagai MC juga mohon maaf jika ada kekurangan selama membantu acara. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan teman-teman semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa di event berikutnya. Terima kasih Oke, semuanya. bye Terima semuanya. kasih, See you. terima kasih. Selamat Dadah. malam. Bye. Kasih. Selamat Iya, malam. malam. Dadah. Terima kasih. Iya. Oke. Terima kasih, selamat malam.